Ya, oke, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini, yaitu training core leader, artinya sebuah training yang tidak bisa dihadirin oleh sembarang orang. Jadi orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, ya, orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk bisa masuk ke training malam hari ini, yaitu orang-orang yang betul-betul komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan lewat promosi gratisan sama promosi berbayar, dan betul-betul fokus untuk menjalankan sistem, ya, dan benar-benar action berdasarkan arahan-arahan oleh leader maupun mentor Anda. Nah, itulah training malam hari ini kita adakan. Jadi sekali lagi, sadari betul bahwa Anda suatu saat akan memimpin ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Oleh karena itu, Anda harus mempersiapkan kapasitas mental Anda dari memimpin yang awalnya cuma 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, sampai suatu saat Anda memimpin puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan. Ya, jadi sekali lagi, mental Anda harus diasah dari sekarang. Kalau Anda mengasah mental Anda dari sekarang, maka Anda akan menjadi seorang leader yang sangat luar biasa suatu saat nanti, ya. Seorang leader yang betul-betul memberikan inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Nah, makanya oleh karena itu malam hari ini Anda harus betul-betul serius, fokus untuk belajar bagaimana caranya membangun bisnis dengan cara yang benar dan tepat, sehingga Anda tidak salah memberikan arahan kepada jaringan Anda. Ya, kalau masih sedikit pasukan Anda, mungkin nggak terlalu repot. Tapi kalau Anda sudah punya banyak sekali pasukan, banyak tim bisnis, sudah banyak sekali jaringan bisnis di bawah Anda, nah sementara Anda memberikan arahan itu salah. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya, sangat berbahaya. Ya, oleh karena itu makanya dari awal Anda harus tahu caranya membangun bisnis ini dengan cara yang benar dan tepat itu seperti apa. Ya. Oke, sekali lagi pada Bapak Ibu semuanya harus fokus belajar malam hari ini, terutama core leader baru. Siapkan buku catatan Anda untuk belajar 4 poin penting yang harus Anda pahami sejak Anda membangun bisnis jaringan Cimo. Ya, oke, kita akan mulai. Saya akan terangkan lewat whiteboard atau papan tulis di handphone Anda masing-masing. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, ya, selalu saya ingatkan bahwa Anda menjalankan bisnis ini itu bukan hanya sekedar punya impian. Ya, bukan hanya sekedar punya impian. Kalau hanya sekedar punya impian, maka semua orang pasti juga punya impian, Bapak Ibu. Ya, Anda tanya hari ini tetangga kanan kiri teman Anda, Pak, pingin nggak melunasi utang tahun ini? Pak, pingin nggak punya rumah tahun ini? Pak, pingin nggak memberangkatkan haji orang tua Bapak Ibu tahun ini? Semua orang juga pasti pingin. Semua orang, Bapak Ibu. Tapi masalahnya tidak semua orang itu berani komitmen untuk mewujudkan impiannya. Salah satu komitmennya itu apa? Apakah berani mereka untuk betul-betul memperjuangkan impian Anda lewat goals yang Anda buat? Tidak semua orang, Bapak Ibu. Tidak semua orang berani mentarget dirinya untuk bagaimana betul-betul serius fokus, ya, mewujudkan impiannya. Tidak semuanya, ya. Jadi komitmen Anda itu terlihat dari seberapa serius Anda untuk memperjuangkan goals atau target yang Anda buat sendiri. Ya. Nah, di bisnis jaringan ini sekali lagi Anda mau sukses 5 bulan ada caranya. Mau sukses 10 bulan juga ada caranya. Mau sukses 20 bulan juga ada caranya. Ya. Dan itu sekali lagi tergantung komitmen Anda, tergantung fokus Anda. Ya, tergantung fokus dan komitmen Anda. Semakin besar fokus dan komitmen Anda, maka ya akan semakin dekat dengan goals atau target yang Anda buat sendiri. Ya, nah goals-nya itu apa hari ini? Ya, goals-nya itu adalah bagaimana Anda punya passive income, ya, 100 juta per bulan. Minimal 100 juta per bulan dan mendapatkan semua reward Cimo. Ya, semua reward Cimo dari deposit, handphone, laptop, motor, mobil, rumah. Nah, ini goals-nya dalam waktu, ya, dalam waktu, ya, 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Nah, ini kan jelas nih.
Jadi garis finishnya jelas, gawangnya juga jelas, ya, goalsnya jelas, ya, waktunya jelas, target angkanya jelas. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana menaklukkan ini? Ya, bagaimana menaklukkan ini sekali lagi tergantung seberapa kuat fokus Anda, seberapa besar komitmen Anda terhadap impian Anda sendiri. Ya, karena sekali lagi di bisnis ini tidak ada bosnya, tidak ada atasannya, tidak ada bawahan Bapak Ibu. Bosnya itu sekali lagi siapa? Bosnya itu impian Anda sendiri. Ya, bosnya itu impian Anda sendiri. Ya, jadi Anda fight, Anda fokus, Anda komitmen, Anda hari ini berani membayar harganya, Anda berani keluar zona nyaman itu untuk siapa? Untuk impian Anda. Sekali lagi untuk impian Anda, untuk impian orang-orang yang Anda cintai. Bukan untuk hari ini sponsor Anda, bukan untuk leader Anda, mentor Anda, tapi untuk impian Anda sendiri Bapak Ibu, untuk impian orang-orang yang cintai. Ya, itu. Nah, sekarang bagaimana menaklukkan ini? Maka Anda harus paham 4 rahasia besar, 4 poin penting yang sangat penting yang harus Anda ketahui untuk bisa menaklukkan ini Bapak Ibu. Ya, jadi untuk menaklukkan goals ini Bapak Ibu kuncinya harus tahu 4 hal ini Bapak Ibu. Kalau Anda tidak tahu 4 hal ini, maka percuma Anda punya impian, Anda punya goals. Ya. Nah, inilah kenapa training ini khusus untuk core leader. Karena apa? Sekali lagi, ya, untuk mewujudkan impian sama goals ini butuh fokus dan komitmen Bapak Ibu. Ya, tidak ada ceritanya Anda bisa sukses, ya, mendapatkan minimal 100 juta per bulan dan semua reward Cimo itu tanpa fokus, tanpa komitmen itu nggak ada. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu. Sekali lagi nggak ada ceritanya. Ya, jadi sekali lagi tidak ada ceritanya sukses tanpa fokus, tanpa komitmen. Karena apa? Jalan yang Anda lalui ini tidak mudah. Jadi nggak ada ceritanya sukses instan tuh nggak ada di bisnis manapun. Sekali lagi tidak ada sukses instan. Semuanya melewati sebuah proses yang sangat luar biasa. Gesekannya itu luar biasa. Ya, gesekannya, tantangannya, rintangannya itu tidak mudah Bapak Ibu. Mau bisnis apapun, mau bisnis jaringan maupun bisnis konvensional, Anda akan menemui tantangan yang tidak mudah. Apalagi angkanya ini angkanya sangat besar, 100 juta per bulan, apalagi modalnya cuma 38.000. Maka di sini Anda harus tahu 4 rahasia ini Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi 4 rahasia ini menentukan segala-galanya. Apakah Anda bisa melewati ya proses Anda selama 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan atau tidak, tergantung Anda paham nggak 4 rahasia ini dan tergantung apakah Anda menjalankan nggak nanti. Ya, dari 4 poin yang Anda pahami malam hari ini, ya. Oke, kita akan mulai 4 rahasia ini, 4 poin penting yang harus Anda pahami sejak Anda membangun bisnis jaringan Cimo untuk menaklukkan impian sama goals Anda. Ya, yang pertama, ya tolong betul-betul perhatikan ya. Ya, karena saya ingin Anda semuanya itu bisa sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin Anda naik panggung kemenangan Anda semua nanti di acara Konvensi Nasional PBS. Maka Anda perlu memahami 4 poin penting ini, ya. Yang pertama, Anda harus fokus, ya. Di dalam membangun bisnis jaringan itu fokusnya bekerja membangun aset. Bekerja membangun aset. Ya, jadi sekali lagi fokus Anda bukan bekerja untuk uang, tapi bekerja untuk membangun aset. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi paradigma di awal Anda membangun bisnis jaringan itu harus betul-betul apa ya, masuk ke dalam pikiran, perasaan, action Anda Bapak Ibu. Karena begitu Anda bergeser fokus bekerja untuk uang, fokus bekerja untuk bonus, fokus bekerja untuk komisi, maka kita pastikan Anda tidak akan pernah nyampe garis finish. Kita pastikan cepat atau lambat Anda akan berhenti di bisnis jaringan manapun, termasuk di Bijimo. Di bisnis jaringan manapun, termasuk bisnis jaringan Cimo ini. Ketika paradigma Anda, ketika mindset Anda itu bukan bekerja membangun aset. Ya, memang tidak salah Anda hari ini bekerja untuk uang karena memang ujung-ujungnya nanti uang, tapi secara mindset, pikiran, perasaan, action Anda, aset itu menjadi prioritas nomor satu ketika Anda masih membangun Bapak Ibu. Ya. Nah, aset di sini tuh apa? Ya, tolong perhatikan betul-betul.
Yang dimaksud aset di sini adalah bukan mitra, bukan member, tapi core leader aktif. Ya, core leader aktif dari generasi 1 sampai generasi 20. Ya, di training hari Rabu, di training hari Jumat selalu saya bilang di poin 4 adalah Anda harus tahu caranya membangun hot market itu menjadi core leader aktif. Jadi sebetulnya pekerjaan Anda di bisnis jaringan itu ini Bapak Ibu. Bagaimana Anda setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya, pikiran Anda, perasaan Anda, action Anda, itu tiap hari fokus 100% itu bagaimana membangun core leader aktif ya dari member-member yang Anda miliki, dari mitra-mitra yang Anda miliki. Karena sekali lagi aset Anda bukan mitra, sekali lagi aset Anda bukan member, tapi aset yang betul-betul akan membuat Anda dapat passive income 100 juta per bulan dan semua reward itu ketika Anda fokus membangun core leader aktif dari generasi 1 sampai 20. Ya. Nah, yang disebut core leader aktif itu siapa? Ya, sekali lagi yang disebut core leader aktif itu siapa? Ya, yaitu orang yang komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Ya, yang kedua dia bekerja dengan sistem. Ya. Nah, ini dia menjalankan 7 langkah sukses BBS. Ya, dia menjalankan 5 kebiasaan core leader. Nah, itu yang harus Anda pahami Bapak Ibu, ya. Itu yang harus Anda bangun. Nanti saya akan terangkan di poin 2 lebih detailnya lagi. Jadi maksudnya membangun aset itu seperti apa, gambaran secara sederhananya itu seperti apa Pak Rian? Sederhananya itu seperti Anda itu seorang pengusaha yang sedang membangun gedung, ya, misalkan Anda membangun hotel atau apartemen atau perkantoran, ya, gedungnya itu betul-betul harus 20 lantai gitu ya. Anda membangun gedung lantai 1 sampai lantai 20 ya. Nah ini, jadi Anda itu seperti seorang pengusaha yang betul-betul fokusnya di awal itu adalah fokus bangun lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 20. Nah, ketika proses membangun gedung lantai 1 sampai 20, seorang pengusaha ini tidak akan pernah memikirkan yang namanya profit, tidak pernah memikirkan yang namanya income. Perhatikan itu Bapak Ibu, ya. Yang dia pikirkan itu adalah bagaimana dia mengerahkan tenaga, pikiran, uang, perasaannya, action Anda, ya action mereka, pengusaha ini, itu bagaimana lantai satunya itu jadi dengan baik. Lantai duanya jadi dengan luar biasa, lantai tiganya jadi dengan luar biasa, sampai lantai 20. Dia pastikan 20 lantai ini betul-betul betul-betul kuat dan kokoh, sehingga nanti kalau ada angin, ada badai, ada gempa dan sebagainya, gedung ini tetap berdiri kokoh. Itu yang dipikirkan pengusaha ini. Kenapa? Karena nantinya kalau ini betul-betul menjadi gedung yang sangat kuat, kokoh dan bagus, indah, maka ini akan menghasilkan uang buat seorang pengusaha ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Seperti seorang petani. Ya, contoh keduanya itu seperti seorang petani. Petani itu di awal dia akan fokus ya kan, fokus menanam. Ya, menanam. Dia pilih bibit yang bagus, terus dia tanam. Habis dia nanam, dia akan fokus untuk apa? Untuk merawat, ya, untuk memupuk, ya, terus menyirami, ya, menyirami. Baru akhirnya tanaman ini akan tumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh menjadi tanaman yang suatu saat itu dia akan panen. Ya, contohnya petani padi. Ya, ketika dia hari ini menanam, itu pikirannya bagaimana tanaman ini bisa tumbuh, tanaman ini bisa berkembang, tanaman ini tidak mati. Ya, begitu juga ketika dia merawat, ketika dia memupuk, ketika dia menyirami, maka dia tidak pernah memikirkan, ya kan? Ya kok hari ini belum panen ya? Kok hari ini belum panen ya? Nggak akan mikirin gitu. Lawang masih memupuk kok panen. Wong masih mupuk kok panen, masih nyirami kok panen. Kapan nanti panennya? Ya kalau sudah 4 bulan, kalau sudah melewati sebuah proses waktu sesuai dengan apa ya
umur panen tanaman ini gitu loh. Ya, karena masing-masing tanaman itu kan punya waktu yang berbeda. Seperti ya hari ini, Anda kan punya target, ya ini memang 10, 12, 20 bulan. Nah, kembali lagi tergantung Anda nih. Kan Anda yang menanam, kan Anda yang merawat Bapak Ibu, kan Anda yang memupuk, kan Anda yang menyirami, kan Anda petaninya Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang tergantung Anda nih. Ya, mau 10 bulan, 12 bulan, 20 bulan nih. Ya kayak tadi ada yang petani petani padi, petani jagung, ada petani hari ini sawit, ada petani apa dan sebagainya. Itu kan punya umur yang berbeda-beda dan cara menanam, merawat maupun menyirami juga beda-beda. Tapi sekali lagi fokusnya pasti sama. Komitmennya pasti sama, bagaimana memberikan yang terbaik ya supaya menjadi tanaman yang luar biasa nantinya bisa dipanen gitu. Ya. Contoh ketiga, gampangnya lagi. Anda misalkan daerah Anda kekurangan air. Nah, sementara jarak 10 kilo itu ada pegunungan yang punya air yang sangat banyak, ya. Maka Anda berinisiatif bagaimana Anda bikin saluran pipa, ya. Saluran pipa dari pegunungan sampai ke desa Anda itu butuh saluran pipanya itu ada 20 saluran pipa. Jadi Anda bangun saluran pipa ya dari pipa 1 sampai pipa 20 ya supaya bisa menjangkau desa Anda ya. Jadi jadi tidak ada ceritanya ketika Anda bangun pipa 1 terus Anda berbicara, Anda ngomongin, "Loh kok airnya belum nyampe desa saya ya?" Lah iya belum nyampe wong Anda baru bangun pipa 1. Kok saya belum dapat 100 juta per bulan ya? Ya belum. Wong Anda baru bangun pipa 2 ya. Kok belum dapat hari ini reward rumah dan mobil? Ya belum Bapak Ibu, Anda belum bangun pipa 1 sampai pipa 20 ya. Nah, ini Anda harus mindset ini harus Anda miliki sejak Anda bergabung di bisnis jaringan tuh Anda harus punya ini Bapak Ibu. Kalau Anda sebagai core leader tidak paham ini, belum apa-apa Anda hari ini sudah mikirin bonus, mikirin komisi, mikirin hari ini income, sudah kita pastikan Anda tidak akan bertahan lama di bisnis jaringan manapun, di bisnis jaringan manapun. Ya. Kenapa? Karena memang intinya bisnis jaringan itu bukan di situ. Inti bisnis jaringan itu Anda fokus bangun aset. Kalau Anda hari ini mikirin income, mikirin bonus, mikirin komisi, mikirin uang, itu mindset Anda masih mindset sebagai seorang pedagang. Kalau Anda pedagang, kalau Anda penjual, kalau Anda karyawan, ya memang Anda nggak salah Bapak Ibu. Ya, fokus Anda ke uang, fokus Anda ke income, fokus Anda ke duit, nggak ada salah. Karena memang Anda pedagang. Kalau pedagang itu Anda jual baju, Anda jual makanan, Anda jual sepatu, Anda jual hari ini apa aksesoris, jualan handphone, begitu laku ya dapat duit. Itu namanya pedagang Bapak Ibu. Kalau yang namanya pengusaha itu nggak begitu Bapak Ibu. Kalau yang namanya pengusaha itu dia bangun aset dulu. Dia bangun aset dulu, bangun hari ini gedungnya dulu, bangun hari ini produksinya dulu, bangun karyawannya dulu, bangun promosinya dulu. Sehingga apa? Dalam waktu mungkin 5 tahun pertama belum mikirin yang namanya profit atau istilahnya keuntungan Bapak Ibu. Ya, itu pengusaha Bapak Ibu. Makanya pengusaha itu ya sekali lagi orang yang berani ngambil risiko Bapak Ibu. Ya, orang yang berani ngambil risiko itulah pengusaha. Kenapa? Ya karena di lima tahun pertama itu belum tentu bisnisnya bisa jalan Bapak Ibu. Ya, sama saja ini ketika bangun gedung lantai 1 sampai 20, bangun hari ini pipa 1, pipa 20 belum tentu, ya kan? Belum tentu sekali lagi. Ya, baru jadi pipa 2-nya, baru jadi lantai 2-nya, ambruk lagi. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Terus dia bangun lagi, ambruk lagi, bangun lagi, sampai akhirnya dia bisa bangun 20 lantai, sampai dia bisa bangun 20 saluran pipa. Nah, itulah yang namanya pengusaha, Bapak Ibu. Nah, sekarang Anda punya mental nggak sebagai seorang pengusaha? Seorang pengusaha itu apa ya? Berani ngambil risiko. Ya, karena apa? Karena dia fokusnya bekerja bangun aset. Jadi betul-betul kalau secara apa ya istilahnya ya, secara kasarnya itu dia siap puasa, Bapak Ibu.
Siap puasa ketika proses membangun gedung lantai 1 sampai 20. Siap puasa petani ini ketika dia proses menanam, merawat, memupuk, menyirami tanaman tadi. Siap puasa. Ya, siap puasa ketika saluran pipa 1 sampai 20 ini belum jadi, siap puasa. Puasa apa? Puasa dari ya mikirin income, mikirin komisi, mikirin bonus gitu loh. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, sangat berbahaya Anda bangun bisnis jaringan ya, tapi prioritas Anda itu bukan bangun aset Bapak Ibu. Sangat berbahaya. Ya, kenapa sangat berbahaya? Begitu Anda nggak dapat income, begitu Anda nggak dapat duit, maka Anda akan pasti berhenti. Pasti Anda akan down, pasti Anda kecewa, dan akhirnya memutuskan Anda berhenti. Itu bahayanya Bapak Ibu. Resikonya itu. Tapi kalau Anda hari ini mentalnya seorang pengusaha, maka Anda akan sadar, oh iya ya, 20 lantai saya belum jadi. Oh iya ya, 20 saluran pipa saya belum tersambung semuanya. Oh iya ya, saya masih proses nyirami, mupuk, nanam ya. Masih proses jaga dan sebagainya. Sehingga Anda menyadari gitu loh bahwa proses ini menjadi betul-betul apa ya, prioritas nomor satu Anda. Bagaimana membangun generasi satu, bagaimana membangun generasi 2, bagaimana membangun generasi 3, membangun generasi 4 sampai generasi 20. Nah, sekali lagi kabar gembiranya nih, ya kalau pengusaha kan puasa tuh, ya misalkan nih anggap saja bangun gedungnya ini butuh waktu misalnya anggap 2 tahun. Ya berarti puasa selama 2 tahun nggak dapat apa? Nol rupiah. Nol. Sama petani selama 4 bulan juga nol. Ya, selama misalkan bangun 20 saluran pipa ini juga 2 tahun. Maka selama 2 tahun ya hari ini nggak dapat air gitu loh. Ya nggak dapat air, ya mungkin selama 2 tahun dia pakai ember gitu loh. Pakai ember ngangkut dari pegunungan sampai ke desanya. Tiap hari ngangkut ember gitu loh. Ya, tapi yang pasti sambil ngangkut air pakai ember dia bangun saluran pipanya, ya. Bangun saluran pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa keempat sampai pipa 20 gitu loh. Ya, ya sama seperti sekarang, Anda mungkin masih bisa bekerja, Anda hari ini seorang karyawan, Anda seorang petani, Anda seorang pedagang, sambil hari ini dagang, sambil bekerja, sambil bertani, ya Anda bangun aset di Cimo, bangun aset generasi satu, bangun aset generasi 2, sehingga suatu saat ketika aset Anda jadi, maka Anda punya pilihan, apakah Anda tetap menjalankan dagangan Anda, pekerjaan Anda, ya atau tidak tergantung Anda. Kenapa? Karena aset Anda sudah bisa menggantikan income Anda, bahkan hasilnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena Anda dapat 100 juta tiap bulan. Ya, ya seperti kayak tadi, sebelum saluran pipanya jadi ya mungkin Anda ngangkut air pakai ember dulu. Ya, ngangkut air pakai ember tiap hari gitu loh, pakai tong gitu loh. Ya, tapi sekali lagi, pikiran mindset Anda bukan di situ, fokusnya tetap bangun aset gitu loh. Ya, itu. Jadi selama bangun aset Anda harus siap puasa, ya. Nah, tapi kabar gembiranya sekali lagi, kabar gembiranya nih, sekalipun Anda masih proses membangun Bapak Ibu, kabar gembiranya tetap Anda dapat bonus, ya. Anda tetap dapat bonus harian, mingguan, bulanan dari Cimo, ya. Sekalipun mindset Anda, pikiran, perasaan, action Anda itu mikirin generasi satu bagaimana, generasi 2 bagaimana, generasi 3 tetap bonus ditransfer. Bukan berarti ketika Anda mikirin bangun aset generasi satu, generasi 2 sampai generasi 20 terus bonusnya nggak ditransfer, bukan begitu Bapak Ibu. Memang kalau seorang pengusaha, ya sebelum 20 lantainya jadi ya belum dapat apa-apa. Tapi sekali lagi di bisnis jaringan itu hebatnya tidak seperti hari ini bisnis-bisnis di luar sana. Kalau bisnis jaringan itu dalam proses membangun pun, ya sekali lagi dalam proses membangun pun Anda itu tetap dapat duit gitu loh. Tetap dapat bonus, tetap dapat komisi sekalipun pikiran Anda nggak di situ gitu loh Bapak Ibu. Ya, sekalipun pikiran Anda itu tidak di sana gitu, tapi tetap Anda itu tetap dapat bonus gitu loh. Tapi kalau pikiran Anda, perasaan Anda itu sudah dipenuhi oleh bonus komisi, sedikit komisi saya gimana, sedikit bonus saya gimana, selesai Anda. Ya, akhirnya apa? Anda tidak akan memikirkan aset Anda lagi. Anda akan buang-buang jauh itu yang namanya apa ya istilahnya fokus ya dan betul-betul komitmen untuk membangun aset itu tidak ada dalam action maupun pikiran Anda nggak ada. Itulah yang membuat sangat berbahaya dalam bangun bisnis jaringan itu di situ Bapak Ibu.
Sangat berbahaya ketika pikiran, perasaan Anda, action Anda sudah beralih bekerja untuk uang, bekerja untuk komisi. Ya, kalau Anda fokusnya ke uang Bapak Ibu, saya sarankan Anda tidak perlu bangun bisnis jaringan dimanapun. Karena ketika Anda hari ini fokusnya ke uang, ke komisi atau bonus, maka di bisnis jaringan manapun, di perusahaan manapun, Anda akan berhenti Bapak Ibu. Mau modal 0 rupiah, mau modalnya 38, mau modalnya 50.000, mau modalnya 100.000, mau modalnya 250.000, 500.000, Anda akan berhenti Bapak Ibu. Anda akan ya membuang-buang waktu Anda akan membuang-buang energi, tenaga, dan uang Anda. Karena apa? Karena ujung-ujungnya Anda akan pasif, ujung-ujungnya Anda akan berhenti. Ya, coba Anda cek kembali, sudah berapa banyak bisnis jaringan yang Anda ikuti? Sudah berapa banyak bisnis jaringan yang sudah Anda ikutin selama ini? Kenapa Anda tidak sukses? Ya karena ini. Salah satunya kegagalan seorang pemain jaringan yang jalankan bisnis jaringan itu karena nomor satu ini. 95% orang gagal di bisnis jaringan karena fokus bekerjanya bukan bangun aset, tapi fokus bekerjanya itu bangun uang. Fokus bekerjanya untuk uang, fokus bekerjanya untuk komisi bonus. Ya, yang nggak salah memang, tapi resikonya Anda akan berhenti. Ya, ketika Anda mikirnya ke sana, resikonya Anda akan berhenti di bisnis jaringan itu, termasuk di bisnis jaringan Cimo ini. Ya, semuanya memang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya uang. Tapi sekali lagi, ketika Anda proses membangun ini loh, pikiran Anda itu jangan di uang gitu loh. Perasaan Anda itu jangan di komisi, jangan di bonus, tapi pikiran, perasaan, action Anda itu betul-betul 100% itu membangun aset. Pikirin tuh, aset generasi satu Anda itu udah jadi belum? Ya, nih, aset generasi satu Anda itu sudah punya 2 core leader aktif belum di generasi satu Anda? Nih, lantai satu Anda ini sudah punya 2 core leader aktif belum? Anda harus mikirin ini Bapak Ibu, ini segala-galanya. Ketika Anda tidak bisa menaklukkan lantai satu ini, maka dipastikan Anda tidak akan bisa membangun gedung lantai 2, gedung lantai 3, apalagi lantai 20. Ketika Anda saja tidak bisa menaklukkan, tidak bisa membangun gedung lantai 1, ini anggap gedung lantai 1. Ini anggap gedung lantai 1. Nah, kalau pipa 1 saja Anda nggak bisa buat, bagaimana Anda bisa membangun pipa 2 sampai pipa 20 Bapak Ibu? Ya, itu yang harus Anda pahami Bapak Ibu. Ya. Nah, terus Anda kalau gedung lantai 1 sudah jadi, Anda pikirin selanjutnya. Gedung lantai 2, generasi 2 Anda sudah ada 4 core leader aktif loh. Nah, ini yang harus Anda pikiran Bapak Ibu. Ya. Di pikiran, perasaan, action Anda itu ini. Jangan mikirin yang lain-lain, ya. Jangan pikirin yang lain-lain. Masalah bonus komisi itu serahkan semuanya kepada perusahaan, kepada manajemen. Fokus Anda itu fokus bangun aset, manajemen itu mikirin bonus komisi Anda. Ya. Jadi sekali lagi, pikiran Anda itu cuma satu ketika bangun bisnis jaringan, bangun aset, titik, nggak pakai koma. Bonus komisi sudah serahkan 100%, percayakan 100% pada manajemen. Karena semua bonus itu sudah tersistem. Ya, sudah tersistem Bapak Ibu. Ya. Nah, sementara Andanya fokusnya bangun aset gitu loh. Kalau aset Anda jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 20 jadi, udah pasti 100 juta per bulan itu udah di tangan Anda. Nggak usah Anda pikirin tuh tiap bulan tuh rekening Anda itu pasti langsung masuk 100 juta per bulan, bahkan lebih Bapak Ibu. Nggak usah Anda pikirin, karena itu sudah tersistem oleh manajemen. Otomatis 100 juta tiap bulan akan masuk. Nggak perlu Anda pikirin. Tapi kalau Anda sudah memikirkan ini, itu artinya Anda sudah bergeser. Ya, sudah bergeser. Kapan Anda boleh mikirin bonus komisi? Ketika Anda sudah membangun generasi 1 sampai 20. Ketika lantai 1 sampai lantai 20-nya sudah jadi. Ketika pipa 1 sampai pipa 20 sudah jadi. Ya. Nah, kalau generasi 2-nya sudah jadi, Anda harus bergeser membangun lantai 3, ya. Generasi 3 Anda ini sudah ada 8 core leader aktif belum? Nah, ini yang harus Anda terus hari ini fokuskan. Ya, ini. Jadi kalau Anda tidak bisa membangun lantai 1, sekali lagi, saya yakin akan sulit sekali membangun lantai 2. Sangat sulit membangun lantai 3. Makanya apa? Ya, nanti di poin 4,
ya, itu kita akan sharingkan cara kerjanya bagaimana Anda itu segera bisa membangun generasi 1, 2 core leader aktif supaya Anda segera bisa membangun lantai 1 Anda. Ingat ya Bapak Ibu ya, sering saya katakan Anda punya 1 core leader aktif saja itu bisa menghasilkan ratusan juta tiap bulan. Apalagi Anda punya 2 core leader aktif. Ini bisa menghasilkan miliaran tiap bulan Bapak Ibu. Ya, apalagi Anda punya 10 core leader aktif di generasi 1 Anda. Ya, tinggal Anda itu sendiri uang 2 core leader aktif aja bisa menghasilkan miliaran tiap bulan. Ingat loh ya, yang saya bicarakan ini bukan member, bukan mitra, tapi core leader aktif. Core leader aktif itu gimana ya? Artinya dia itu betul-betul leader yang tanda kutip ya, punya kemandirian yang sangat tinggi, inisiatif yang sangat tinggi, teachable. Teachable itu apa? Nurut. Apapun yang diarahkan mentor leader Anda, ya, mereka selalu 100% action sesuai dengan perintah, sesuai dengan arahan, sesuai dengan cara yang diajarkan. Nah, itu namanya teachable, nurut, bukan protes. Ya. Jadi core leader aktif itu orangnya itu 100% nurut. Nurut ke apa? Ke sistem. Nurut ke sistem. Apa yang diarahkan oleh leadernya, oleh mentornya untuk menjalankan sistem, maka core leader aktif itu akan 1000% melakukan apa yang diarahkan oleh leadernya, oleh mentornya. Itu teachable namanya. Itu core leader aktif namanya. Ya, bukan core leader aktif kalau banyak protes. Karena sudah jelas kok, hukum tertingginya kan sistem. Ya, hukum tertingginya sistem. Ya, bukan bukan sponsor Anda, leader mentor Anda. Hukum tertingginya semuanya itu ke sistem. Ketika mentor Anda, leader Anda mengarahkan sistem, maka Anda sebagai core leader aktif itu jangan bantah. Jangan banyak protes, tapi Anda langsung 1000% langsung action. Langsung action. Nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu di WhatsApp, nggak perlu di telepon. Anda langsung inisiatif, Anda langsung mandiri. Itu core leader aktif. Makanya Pak, Anda punya 2 core leader aktif, itu bisa menghasilkan miliaran tiap bulan. Karena apa? Hanya core leader aktif yang bisa membangun lantai 1 sampai 20. Hanya core leader aktif yang bisa membangun lantai 1 sampai 20. Ya, sekali lagi, hanya core leader aktif Bapak Ibu yang bisa membangun generasi 1 sampai 20 Anda. Makanya saya katakan bisa menghasilkan miliaran tiap bulan. Gitu loh. Jadi nggak sembarangan tuh core leader aktif itu nggak sembarangan. Makanya core leader aktif itu mutiara Anda, itu aset atau mutiara Anda yang betul-betul Anda harus jaga, Anda harus rawat, Anda harus sirami, Anda harus pupuk, dan Anda betul-betul anggap itu sebagai sahabat terbaik Anda, sebagai bagian keluarga Anda selamanya. Nah, itulah core leader aktif. Ya, paham ya Bu ya? Nah, ini nomor 1 yang harus Anda miliki sejak Anda bangun bisnis jaringan. Kalau Anda fokusnya bergeser, sangat berbahaya. Anda tidak akan mungkin bisa membangun lantai 1, lantai 2, sampai lantai 20 selamanya. Selamanya. Di bisnis jaringan manapun. Tidak akan mungkin bisa Anda. Ya, sekali lagi, fokusnya jangan salah. Mindset Anda jangan salah. Paradigma Anda membangun bisnis jaringan jangan salah. Hati, perasaan, action Anda itu hanya satu fokusnya. Bangun aset. Core leader aktif, generasi 1 sampai 20. Ya, oke, kita hapus, kita masuk poin 2. Bagaimana kita bisa membangun aset dengan mudah? Maka Anda harus betul-betul fokus nomor 2 ini. Apa? Fokus bekerja dengan sistem. Ya, nih. Jadi fokus bekerja dengan sistem. Jadi payung tertingginya di bisnis jaringan itu bukan sponsor Anda, bukan mentor Anda, bukan leader Anda, tapi sistem. Ya, jadi kalau Anda ingin betul-betul punya aset, Anda ingin bangun gedung lantai 1 sampai lantai 20, maka Bapak Ibu dari awal Anda ini harus fokus bekerja dengan sistem. Harus on sistem. Kalau Anda betul-betul ingin mudah membangun lantai 1 sampai 20, membangun generasi 1 sampai generasi 20 core leader aktif. Ya, jadi harus bekerja dengan sistem 100%, on system. Ya, on system. Nah, sekarang sistemnya itu apa? Nah, ini harus Anda pahami.
Ya, sistemnya itu apa? Sistem yang kita masuk di sini adalah sistem BBS. Apa itu? 7 langkah sukses BBS dan 5 kebiasaan core leader. Ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika leader Anda, mentor Anda mengarahkan Anda dari awal, ya, dari awal itu membangun bisnis ini dengan cara Anda on system, maka Anda harus on system. Anda keluar dari sistem, Anda tidak on system, maka selamanya Anda tidak akan pernah bangun, tidak akan bisa bangun selamanya generasi 1 sampai 20 core leader aktif. Selamanya, selamanya. Anda akan buang-buang waktu, buang-buang energi, dan Anda akan berhenti di bisnis jaringan. Termasuk bisnis jaringan Cimo ini. Dan termasuk bisnis jaringan manapun dengan produk modal manapun. Ya, dan ini akan terjadi dengan siapapun Anda yang bangun bisnis jaringan ketika Anda fokus bekerjanya itu tidak pakai sistem. Ya, bagi yang baru, 7 langkah sukses itu apa? 5 kebiasaan core leader itu apa? Anda minta flyernya kepada sponsor atau leader Anda. Ya, sekali lagi buat yang core leader baru ataupun hari ini yang belum tahu 7 langkah sukses seperti apa, 5 kebiasaan core leader seperti apa, Anda lihat rekaman training BBS hari Senin. Ya, paham ya Bu ya? Jadi Anda dari awal, kalau bangun gedung lantai 1, lantai 20, generasi 1 sampai lantai 20, Bapak Ibu tiap hari nih, jangan keluar dari 7 langkah sukses BBS, jangan keluar dari 5 kebiasaan core leader. Karena ini payung tertingginya. Jadi bisnis Anda itu harus digerakkan oleh sistem. Jadi sekali lagi, bisnis Anda wajib digerakkan oleh sistem. Bukan digerakkan oleh Anda, bukan digerakkan oleh sponsor Anda, bukan digerakkan oleh leader Anda, bukan digerakkan oleh mentor Anda. Tapi bisnis Anda wajib digerakkan oleh 7 langkah sukses BBS, wajib digerakkan oleh 5 kebiasaan core leader. Ya, selama Anda menjalankan sistem BBS, maka Anda mau dimanapun berada, saya tenang. Saya tidak akan pernah khawatir. Mau Anda di Taiwan, mau Anda di Hong Kong, mau Anda di Arab Saudi, mau Anda di Aceh, mau Anda di NTT, mau Anda di Papua, saya akan tenang. Saya tidak akan pernah was-was ketika setiap hari Anda itu on system. Ya, tapi saya akan was-was, saya akan khawatir ya ketika Anda tiap hari tidak on system Bapak Ibu, karena saya sudah tahu cepat atau lambat Anda akan berhenti di bisnis jaringan. Cepat atau lambat Anda akan keluar dari grup WhatsApp tim inti. Cepat atau lambat Anda akan keluar dari grup WhatsApp core leader. Sehebat apapun Anda. Sehebat apapun Anda. Sekalipun Anda bisa ngajak 100 orang, sekalipun Anda bisa ngajak 50 orang, sekalipun Anda bisa ngajak 70 orang, tapi Anda membangun bisnis tidak on system, maka cepat atau lambat Anda akan berhenti di bisnis jaringan. Termasuk di Cimo dan di bisnis jaringan manapun. Ya, sekali lagi itu. Anda pahami Bapak Ibu. Ini inti bisnis jaringan itu di sini Bapak Ibu. Jadi payung tertingginya itu adalah sistem. Jadi bisnis Anda mulai dari generasi 1 sampai generasi 20 itu harus semuanya satu langkah. Semuanya itu satu langkah. Apa? On system. Jadi mau Anda punya member di mana, di Taiwan, Anda punya tim bisnis di Lampung, di NTT, di Papua, di Arab Saudi, di Malaysia, dimanapun berada mereka, ya itu tiap hari mereka semuanya bekerja dengan sistem. Mereka melakukan 5 kebiasaan koridor tiap hari, mereka melaksanakan 7 langkah sukses tiap hari. Nah itu baru dikatakan bisnis Anda itu betul-betul on system. Itu bisnis Anda itu benar-benar kuat. Anda tidak perlu khawatir, sekalipun Anda tidak pernah bertemu dengan tim Anda, sekalipun belum pernah bertatap muka dengan generasi 1 sampai 20 Anda, selama mereka on system, maka selamanya mereka akan terus terjaga. Ya, terus terjaga Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Nah, makanya apa? Apa manfaatnya ketika Anda bekerja dengan sistem? Ada 5 keuntungan. Ada 5 manfaat ketika Anda bekerja dengan sistem. Yang pertama adalah apa? Impian Anda akan terjaga. Ya,
Bapak Ibu sadari betul Bapak Ibu, di bisnis ini mulai Anda promosi, mulai Anda presentasi, mulai Anda follow up, mulai Anda membangun tim, itu gesekannya sangat-sangat luar biasa. Bahkan ketika Anda promosi di grup Facebook, promosi di WhatsApp, promosi di grup WhatsApp, promosi di marketplace, promosi di grup Facebook, dan lain sebagainya. Di situ saja Bapak Ibu sudah mendapatkan komen-komen yang dalam tanda kutip gesekannya itu sudah sangat luar biasa. Masuk ke presentasi, sama, gesekannya juga sangat hebat. Masuk ke follow up, itu gesekannya juga sangat hebat. Apalagi kalau sudah mimpin tim. Jangan dikira ketika Bapak Ibu hari ini sudah punya member baru, punya tim, terus Anda leha-leha, ya kan, tenang, nyantai gitu. Enggak, justru tantangan Anda itu akan semakin berat ketika Anda itu memimpin orang. Ketika Anda memimpin tim, itu tantangannya makin berat Bapak Ibu. Ketika Anda belum punya anak, sama Anda punya anak satu, punya anak dua, punya tiga, tanggung jawabnya beda nggak? Beda Bapak Ibu. Makin berat nggak? Makin berat. Jadi jangan dikira ketika Anda hari ini punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, terus Anda makin nyantai. Enggak. Ya, kalau Anda nggak menyadari ini Bapak Ibu, bahaya. Bahaya Bapak Ibu. Ya, makanya Anda harus on system. Hanya dengan on system lah yang akan menjaga impian Anda sekalipun Anda dapat gesekan yang sangat luar biasa ketika promosi, presentasi, follow up dan memimpin tim. Makanya saya tidak akan pernah takut, ya, tidak akan pernah khawatir. Sekalipun Anda itu ada di mana nih, seperti kayak selalu saya contohkan yang paling jauh itu Bu Sujiana ya. Bu Sujiana itu di Taiwan, ya. Sekalipun beliau ada di Taiwan, tapi kalau beliau selalu on system, itu saya tidak pernah khawatir, Bu. Tidak pernah khawatir. Karena apa? Karena impiannya pasti terjaga. Yang jaga siapa? Yang jaga sistem, bukan saya. Bukan sponsornya. Oh, sponsornya malah pasif. Sponsornya beliau malah pasif. Leadernya juga pasif juga. Tapi buktinya tanpa sponsor, tanpa leader, beliau masih aktif. Artinya sukses memang tidak tergantung orang lain. Sukses tidak tergantung sponsor Anda. Sukses tidak tergantung leader Anda. Sukses tidak tergantung mentor Anda. Sukses tergantung Anda, Bapak Ibu. Ya, gambarannya kalau sponsor Anda masuk jurang, masa Anda mau masuk jurang? Kan yang bodoh Anda berarti. Leader Anda masuk jurang, masa Anda ikut juga masuk jurang? Berarti yang bodoh siapa? Yang bodoh Anda. Ya, buktikan kepada sponsor leader Anda, tanpa Anda saya bisa sukses. Begitu juga sukses tidak tergantung mitra Anda, tidak tergantung hari ini downline Anda. Buktikan kepada hari ini mitra-mitra Anda yang pasif, tanpa mereka pun Anda bisa sukses. Kenapa? Anda tahu caranya membangun bisnis ini. Karena Anda tahu inti dari bisnis jaringan. Itu. Ya, makanya saya tidak pernah khawatir hari ini nggak pernah ketemu sama Anda. Ya, walaupun hari ini ketemunya kita di online, nggak pernah tatap muka, saya tidak akan pernah khawatir. Saya tidak akan pernah hari ini khawatir ketika Anda sudah paham 4 poin ini. Anda sudah mindsetnya fokus membangun aset, Anda fokus bekerja membangun sistem, maka saya tidak akan pernah khawatir. Saya tidak akan pernah was-was. Sekalipun saya tidak pernah ketemu Anda. Kenapa? Sekali lagi, Anda bekerja dengan sistem. Anda digerakkan oleh sistem. Karena Anda sadar bahwa dengan sistem Anda bisa membangun aset generasi 1-20. Anda bisa membangun core leader aktif generasi 1-20. Anda bisa membangun gedung lantai 1-20. Anda bisa membangun pipa 1 sampai pipa 20. Ya. Tapi orang-orang yang tidak on system itu udah pasti Bapak Ibu impiannya nggak terjaga, udah pasti impiannya nggak terjaga. Mau Anda semangat 45, ya kan banyak tuh member-member Anda yang di awal tuh semangat 45. 2 bulan pertama semangat, 3 bulan mulai hari ini meredup semangatnya, 4 bulan ngilang, ya 5 bulan nggak ada. Bahkan hari ini seminggu, 2 minggu sudah nggak ada. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa bisnis ini itu ada gesekan luar biasa. Ya, manapun itu berlaku yang namanya rintangan, berlaku yang namanya tantangan. Nggak ada sukses membalikkan telapak tangan tuh nggak ada. Sukses seperti membalik tangan nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada. Ya, Anda lo mau bangun bisnis jaringan manapun tetap aja banyak penolakan, tetap aja banyak gesekan, tetap aja banyak Anda dicemooh, dilecehkan dan sebagainya. Mau bisnis jaringan apapun.
Nah, kalau Anda nggak sadar bahwa bahwa apa ya, impian Anda itu harus dijaga, maka berbahaya sekali Bapak Ibu. Ingat ya, impian Anda itu ketika Anda bergabung itu seperti pohon baru ditanam. Nah, pohon kalau baru ditanam, tugas Anda selanjutnya apa? Anda harus sirami, Anda harus jaga, Anda harus pupuk supaya tanaman ini tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang sangat kuat, sangat kokoh, akarnya itu jadi akar tunjang yang kena angin badai pun tidak akan pernah roboh pohon itu. Itulah gambaran impian Anda, Bapak Ibu. Kalau impian Anda nggak dijaga, nggak dirawat, nggak disirami, nggak dipupuk, Bapak Ibu, lama kelamaan pasti akan layu, makin lama makin layu dan akhirnya mati. Kenapa? Karena Anda tidak on system. Anda tidak melakukan 7 langkah sukses BBS, Anda tidak melakukan 5 kebiasaan core leader. Ada satu langkah yang tidak Anda jalankan, ada kebiasaan satu nggak jalankan, maka itu udah pasti membuat ya yang namanya sistem itu tidak akan berjalan. Sistem itu seperti kayak sepeda, kalau tidak ada bannya itu bukan sepeda namanya, itu namanya rongsokan. Motor itu kalau nggak ada bannya itu juga rongsokan. Ya, paham ya Bu ya? Jadi sistem itu kayak sistem tubuh itu ya. Kalau nggak ada jantung gimana coba? Kalau nggak ada ginjal, nggak ada ginjal aja, wah berbahaya. Nggak ada jantung, ya apalagi ya. Ya, jadi 7 langkah sukses itu harus Anda jalankan tiap hari 100%. 5 kebiasaan juga harus Anda jalankan. Jangan Anda pilih-pilih, saya mau hari ini jalani langkah ini aja deh. Saya nggak mau jalanin langkah itu. Wah, Anda kalau udah gitu ya seperti tadi, Anda punya sepeda tapi bannya nggak ada gitu loh. Kira-kira bisa dinaikin nggak? Kalau sepeda itu nggak ada bannya, nggak bisa jalan Bapak Ibu. Sama bisnis ini. Anda hilangkan satu langkah aja, Anda hilangkan satu kebiasaan aja. Ya, nggak jalan tuh bisnis Anda. Ya, itu yang pertama, impian Anda terjaga. Yang kedua, semangat Anda itu terjaga. Ya, jadi sekali lagi, ya Bapak Ibu ketika promosi itu dapat gesekannya luar biasa. Anda coba hari ini promosi di grup Facebook, lihat komen-komennya. Anda promosi di marketplace, lihat komennya. Anda promosi di grup WhatsApp, lihat komennya. Gesekannya gimana? Besar nggak Bapak Ibu? Luar biasa Bapak Ibu. Lah kalau Anda nggak menyadari ini, semangat Anda makin lama makin drop Bapak Ibu. Kalau Anda lupa, harus dijaga itu semangat dengan menjalankan sistem. Ya, presentasi juga sama, follow up juga sama, memimpin tim juga sama Bapak Ibu. Ya, makanya sekali lagi Bapak Ibu, teknik digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek ketika Bapak Ibu promosi, presentasi, follow up maupun memimpin tim. Yang dikenal teknik digital marketingnya kita ajarkan hari Rabu Jumat, dia hanya mengenal kuantitas. Berapa uang market yang Anda bangun, berapa orang yang Anda presentasi tiap hari. Nah, itu yang dilihat oleh teknik digital marketing. Makanya apa? Ketika Anda on system, ya, maka otomatis Bapak Ibu, otomatis Anda itu menjaga impian Anda. Otomatis Anda menjaga semangat Anda. Ya, jadi semangat Anda itu seperti baterai handphone Anda Bapak Ibu. Anda pakai akhirnya berkurang kan dari 100% menjadi 75% tuh baterai handphone Anda. Anda besok pakai lagi tuh baterai handphone Anda, berkurang lagi jadi 50%. Anda pakai lagi berkurang jadi 30%. Nah, kalau Anda lupa tidak mencarger handphone Anda, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Ya baterai Anda habis. Kalau baterai Anda habis, handphonenya mati nggak? Mati. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Ketika Anda presentasi dapat gesekan, presentasi follow up dapat gesekan, promosi dapat gesekan, memimpin tim dapat gesekan. Ya, nah kalau Anda lupa untuk mencarger yang namanya semangat Anda, maka semangat Anda lama-kelamaan juga akan habis. Akhirnya apa kalau udah habis ya mati, muntaber, mundur tanpa berita alias Anda berhenti di bisnis dengan Cimo. Ya, karena Anda lupa tidak on system. Ya, kalau Anda on system kan pasti Anda hadir ke training, Anda ngecas lagi lihat rekaman, Anda konsultasi ngecas lagi. Jadi ngecasnya Anda itu di mana sih Bapak Ibu? Anda dengan hadir ke training ini namanya Anda ngecas. Anda lihat rekaman BBS itu Anda ngecas. Anda konsultasi ke leader, ke sponsor Anda, ke mentor Anda, itu namanya ngecas. Ya, Anda lihat video-video positif, Anda lihat buku-buku positif, itu namanya ngecas Bapak Ibu. Nah, kalau Anda hari ini jarang ke training, jarang privat, jarang konsultasi, jarang lihat lihat buku-buku positif, lihat video-video positif, apa yang terjadi? Ya itu tadi, yang terjadi seperti
baterai handphone Anda yang lupa tidak ada charger. Ya akhirnya apa? Ya mati handphone Anda. Kenapa? Anda lupa tidak mencharger. Sama, semangat Anda pun kalau nggak di-charger, itu lama-kelamaan juga akan mati Bapak Ibu, akan habis dan akhirnya apa? Anda akan berhenti di sini, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kapasitas ilmu Anda itu udah pasti akan bertambah. Kenapa? Karena Anda belajar, karena Anda ngecas tiap hari. Lewat apa? Lihat rekaman, lihat apa? Dari hadir ke training, lihat ke privat, ya. Itu artinya apa? Anda ngecas, Anda belajar. Nah, ketika Anda belajar dari training privat rekaman, dari video positif, dari buku-buku positif, maka apa? Ya, otomatis ilmu Anda itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Ya. Jadi orang-orang yang on system itu udah pasti ilmunya ya lama-kelamaan yang awalnya segede gelas, jadi segede tong, segede drum dan akhirnya segede kolam renang. Ya, sadari betul Bapak Ibu, ketika Anda baru bergabung di bisnis jaringan, itu kapasitas Anda itu pasti segede gelas. Ya, kalau Anda hari ini tidak mau belajar, ya apalagi hari ini yang kita ajarkan adalah sebuah teknik digital marketing yang memang sekarang sesuai dengan eranya, era online, era digital, era yang semuanya serba internet. Lah kalau Anda tidak belajar ilmu digital marketing, maka dipastikan Anda tidak akan mungkin bisa bersaing dengan bisnis jaringan manapun, dengan hari ini bisnis apapun maupun pekerjaan apapun. Kenapa? Karena Anda tidak mengupgrade kapasitas ilmu Anda. Padahal Anda sudah tahu bahwa eranya sekarang era online, era digital, era sebuah internet yang semuanya terpusat di handphone. Sampai kapan Anda akan menunda? Semakin menunda, Anda akan semakin ketinggalan. Semakin menunda, Anda akan semakin tenggelam. Ya, nah, itu. Jadi orang-orang yang on system udah pasti ilmunya akan terus bertambah. Tapi yang tidak on system udah pasti ilmunya ya segitu-segitu aja. Ya, nggak nambah-nambah gitu. Karena apa? Jarang training, jarang privat. Nah, yang keempat, ya, Anda bisa membangun kelebaran. Ya, jadi kalau Anda on system, ya kalau Anda on system itu kan Anda selalu hadir tuh di training di privat. Anda hari Rebo hadir belajar Facebook marketing, Anda hari Jumat hadir belajar WhatsApp marketing, Anda hari Minggu hadir belajar 4 rahasia membangun bisnis jaringan. Hari Senin Anda hadir belajar project bisnis ini, marketing plan-nya sama sistem BBS. Ya, sehingga dengan Anda hadir, selalu hadir, maka Anda akan semakin paham, semakin mengerti proyek bisnis ini seperti apa, marketing plan-nya bagaimana, sistem BBS-nya bagaimana, ya, Facebook marketing bagaimana, WhatsApp marketing bagaimana, 4 poin penting, 4 rahasia besar bahwa bicara itu seperti apa, gitu loh. Ya, Anda lihat rekaman, ya. Begitu juga lihat rekaman, ya. Anda semakin mengerti, Anda catat semakin mengerti Facebook marketing apa, WhatsApp marketing gimana dan lain sebagainya. Sehingga apa? Anda mudah membangun pelebaran, sehingga Anda akan bisa membangun puluhan bahkan ratusan mitra baru, ya. Tapi kalau Anda hari ini hari Rebo nggak datang, hari Jumat nggak datang, rekaman nggak dilihat, udah gitu nggak mencatat, udah gitu hari ini hari Senin nggak datang, ya udah gitu nggak jadi core leader. Terus gimana? Apa yang mau diharapkan dari member seperti ini? Ya, apa? Nah, kira-kira member seperti ini bisa nggak nyampe garis finish? Kira-kira member seperti ini layak nggak dapat 100 juta per bulan? Kalau hari ini tidak mau belajar, ya tidak mau lihat rekaman, nggak mau konsultasi. Lah mau konsultasi apa? Wong belajar juga enggak, ya. Ya, jadi konsultasi itu harus Anda belajar dulu Bapak Ibu. Nah, kadang-kala saya masih melihat nih, belum lihat rekaman, belum hadir ke training sama privat, sudah konsultasi. Anda mau kita jelasin A sampai Z pun juga nggak akan paham. Maka tadi pagi saya kasih flyer, khusus mitra baru, wajib 2 kali 24 jam. Anda hadir ke training sama privat BBS, supaya Anda tahu 4 poin yang harus Anda pahami. Mulai dari project bisnis, marketing plan, ya bagaimana melebar, bagaimana ke dalam. Ya, flyer yang saya kirim tadi pagi atau kemarin tuh. Ya, makanya kalau Anda punya mitra baru, tugas Anda sekali lagi sebagai sponsor leader wajib hadirkan segera 2 kali 24 jam ke training sama privat. Karena hanya seperti itulah mereka tahu bagaimana membangun bisnis ini. Mereka tahu project bisnis ini, mereka tahu marketing plan-nya, mereka tahu cara melebar, mereka tahu cara hari ini bekerja ke dalam.
Kalau Anda nggak hadirkan ke training, mau konsultasi apapun Anda terangin A sampai Z, nggak paham Bapak Ibu. Anda seperti buang-buang waktu, buang-buang energi. Makanya apa? Bapak Ibu, hari ini konsultasi itu ya Anda itu harus belajar. Belajarnya di mana? Di training, di privat, lihat rekaman, Anda catat, Anda praktekkan, baru Anda konsultasi. Lah kalau Anda hari ini belum belajar, belum lihat rekamannya, belum mencatat, belum Anda praktekkan, terus Anda konsultasi. Lah itu konsultasi apa itu namanya? Ya, lalu kita jelasin A sampai Z pun juga Anda nggak akan paham Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda belum belajar. Karena Anda belum lihat rekamannya, Anda belum mencatat, Anda belum mempraktekannya. Gitu loh. Contohnya Anda itu belajar teori renang, ya. Lah tapi Anda nggak pernah nyebur di kolam renang, kira-kira gimana? Bisa nggak berenang? Sampai kapanpun Anda tidak bisa berenang. Namanya jago teori. Hanya jago teori doang. Kenapa? Anda tidak pernah hari ini nyebur di kolam renang. Ya itu sama saja. Ya tadi Anda itu belum belajar terus Anda konsultasi. Lah mau kita terangin A sampai Z pun Anda tidak akan pernah bisa berenang Bapak Ibu. Kenapa? Anda belum nyebur. Anda belum belajar nyetir mobil misalkan. Loh kita kasih teori nyetir mobil A sampai Z sekeren apapun, sedasar apapun ya Anda nggak bisa nyetir mobil. Kenapa? Karena Anda belum praktek. Anda belum lihat apa rekamannya, Anda belum hadir di training sama privat gitu loh. Ya, kalau Anda sudah belajar, Anda sudah lihat rekamannya, Anda sudah praktek, baru di situ konsultasi. Kan urut-urutannya jelas, belajar, praktek, konsultasi, berbagi. Bukan hari ini konsultasi, bukan. Konsultasi itu nomor 3, belajar dulu. Terus praktek, baru konsultasi. Dari apa yang belum paham, Anda pelajari, apa yang praktekkan. Kalau ada yang belum paham, baru konsultasiin gitu loh. Nah, setelah itu baru berbagi gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi yang bisa membangun kelebaran hanya orang-orang on system. Ya, hanya on system. Kalau Anda tidak on system, tidak akan mungkin Anda bisa membawa puluhan bahkan ratusan mitra baru. Ya, tidak akan mungkin bisa. Nah, yang kelima yaitu apa? Duplikasi. Ya, jadi orang-orang yang on system itu udah pasti bisa membangun duplikasi. Kenapa? Bisa membangun duplikasi. Tolong perhatikan betul-betul nomor 5 ini. Karena Andanya memutuskan jadi core leader aktif. Ini loh, yang poin pertama ini loh yang menentukan segala-galanya. Ketika Anda sudah berani memutuskan menjadi core leader aktif, maka Anda akan mudah untuk mengarahkan tim Anda menjadi core leader aktif. Jangan pernah Anda bisa membangun core leader aktif generasi 1 sampai 20 kalau Andanya sendiri tidak memutuskan jadi core leader aktif. Jadi yang harus jadi core leader aktif itu siapa? Anda dulu Bapak Ibu, baru generasi 1 Anda arahkan, generasi 2, generasi 3 sampai generasi 20 Anda. Makanya apa? Anda bisa membawa duplikasi. Duplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Anda hari ini on system, generasi 1 sampai 20 Anda itu on system. Nah, itu namanya duplikasi. Ya. Jadi duplikasi itu Andanya on system, ya, maka generasi 1 sampai generasi 20 Anda pun akan Anda arahkan untuk on system seperti apa yang Anda lakukan gitu loh. Ya, duplikat ya, tahu ya duplikat kunci ya. Kalau Anda mau duplikat kunci motor kan Anda akan menduplikat kunci yang sama persis dengan kunci motor aslinya kan gitu loh. Anda mau duplikat kunci pintu rumah Anda, berarti kan nanti Anda akan menduplikat kunci yang sama persis dengan kunci aslinya. Sama, kunci aslinya itu apa? Anda, kunci aslinya itu Anda gitu loh. Anda itu core leader aktif. Lah kalau core leader aktif itu kan Anda on system. Ya, Anda on system kan. Anda menjalankan 7 langkah sukses, Anda membangun 5 kebiasaan core leader dan Anda mindsetnya bangun aset. Maka apa? Anda akan punya postur, Anda punya kekuatan, Anda punya bargaining position yang sangat kuat untuk mengarahkan generasi 1 Anda untuk jadi core leader aktif, untuk on system, untuk bekerja membangun aset. Karena apa? Karena Anda sudah nyontoin. Jadi di sini Anda itu punya postur itu kenapa? Karena Anda nyontohin. Tapi kalau Anda hari ini nggak nyontohin, kira-kira Anda bisa ngomong nggak? Kira-kira Anda bisa ngarahin nggak? Nggak bisa, Bapak Ibu diketawain sama generasi 1 Anda. Ya, dianggap main-main Anda, gitu loh.
Wong Anda ngarahin jadi core leader aktif. Loh, Andanya sendiri belum jadi core leader aktif. Gitu loh. Ya, Andanya sendiri hari ini tidak menjalankan sistem gitu loh. Lah gimana Anda bisa mengarahkan tim Anda hari ini menjalankan sistem? Lah wong Andanya sendiri aja tidak on sistem. Ya. Makanya apa? Leader itu adalah contoh terbaik. Ya, leader itu punya leadership. Ya, makanya Anda itu punya leadership. Leadership itu apa sih? Contoh, panutan. Ya, leadership itu kepemimpinan. Anda itu punya kepemimpinan yang patut dicontoh oleh tim Anda. Itu namanya leadership. Jadi kalau Anda tidak punya leadership, berarti Anda tidak punya kepemimpinan yang patut dicontoh oleh tim Anda. Kenapa? Karena Anda tidak on system. Gitu loh. Anda nggak akan mungkin bisa ngomong Bapak Ibu generasi satu Anda kalau Anda tidak leader aktif. Gimana Anda bisa ngomong loh Anda sendiri tidak on system? Makanya orang-orang hari ini berhenti di bis jaringan itu kenapa? Ya karena mereka tidak on system. Ya, mereka tidak fokus membangun aset itu saja. Gara-garanya nggak bangun aset tadi dulu. Ketika mereka tidak membangun aset, maka nomor dua udah pasti lewat. Mereka udah pasti nggak akan mementingkan apakah hari ini saya on system. Itu nggak penting buat mereka karena apa? Yang dipikir itu cuma duit, cuma komisi, cuma bonus gitu. Maka apa? Nggak penting tuh 7 langkah sukses BPS itu nggak penting buat mereka. 5 kebiasaan politik itu nggak penting. Lah kalau mereka saja tidak menganggap sistem ini penting, lah gimana mereka bisa mengarahkan generasi 1 sampai 20 Anda bisa konsisten? Ya, sadari betul Bapak Ibu, kesalahan pemain jaringan itu di sini. Ketika mereka tidak bekerja dengan sistem, maka otomatis dia tidak bisa membangun duplikasi. Ketika tidak bisa membangun duplikasi, maka dia tidak akan bisa membangun multiplikasi. Kalau dia tidak bisa membangun multiplikasi, udah pasti tidak bisa membangun leverage. Apa itu multiplikasi? Multiplikasi itu ini Bapak Ibu, yang 248 tadi. 2 core leader aktif ya, 2 core leader aktif, 4 core leader aktif, 8 core leader aktif, 16 core leader aktif, 32 core leader aktif, 64 core leader aktif sampai nanti 1 juta core leader aktif di generasi 20. Itu namanya multiplikasi. Nah, leverage itu apa sih Bapak Ibu? Leverage itu bonus ya. Leverage itu komisi Anda. Jadi komisi itu sebetulnya mengikuti multiplikasi Bapak Ibu, mengikuti multiplikasi. Nggak usah diomongin komisi Anda itu udah pasti akan bertumbuh dan berkembang bertambah besar ketika multiplikasinya juga bertambah. Lah kalau multiplikasinya aja tidak bertambah, tetap aja 24, 24, 24, 24. Lah gimana bonus Anda bertambah? Bonus Anda bertambah itu ketika 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ya kan? Ini kalau saya terusin kan 128 core aktif, 256 core aktif, 512 core aktif, ya 1024 core aktif, ya. Terus 2048 core aktif, 4096 core aktif, ya, 8000 core aktif, ya, 16.000, ya. Nah ini kan nggak usah saya jelasin kan otomatis Bapak Ibu ketika hari ini bertambah nih, ini kan terus bertambah nih. Ini namanya multiplikasi. Otomatis bonusnya ngikutin nggak bonusnya? Otomatis bonusnya ngikutin. Nggak usah ditanya juga bonus ngikutin gitu loh. Nah tapi kalau multiplikasinya nggak jalan gimana bonusnya komisinya? Ya macet gitu loh. Nah, kenapa multiplikasi macet? Karena duplikasi macet. Nah, duplikasi macet karena Anda tidak on system. Udah itu jawabannya. Jadi kalau ditarik dari hulu, kenapa hari ini hilirnya kan komisi nih. Hilirnya kan bonus Anda. Kenapa bonus Anda nggak bertambah? Karena Andanya tidak on system. Ya, karena Andanya tidak on system. Ya, Andanya tidak di on system. Ingat ya, 7 langkah ini jangan dikurangi, jangan ditambahi. 5 kebiasaan core leader jangan ditambah. Ya pokoknya kalau 7 langkah ya 7 langkah, jalani tiap hari. 5 kebiasaan ya 5 kebiasaan. Jadi paham ya Bu ya, kenapa bonusnya macet? Ya karena multiplikasi macet. Multiplikasi macet karena duplikasi macet. Duplikasi macet karena Andanya tidak on system. Ya, kalau Anda on system kan Anda punya bargaining position yang kuat. Anda punya postur, Anda punya kepemimpinan yang sangat kuat sekali gitu loh. Ya. Member Anda itu tidak bisa membantah, tidak bisa protes ketika Anda on system.
Member Anda tuh protes, loh kok komisi saya nggak nambah ya. Sekarang Anda tanya ke member Anda, kamu on system nggak? Kamu menjalankan nggak 7 langkah sukses BBS? Kamu menjalankan nggak 5 kebiasaan leader? Kamu fokusnya bangun aset nggak? Gitu loh. Nah, ketika mereka tidak menjalankan 7 langkah sukses BBS, 5 kebiasaan leader, ya sudah, jangan nanyain bonus, jangan nanya komisi, udah pasti komisinya nggak kemana-mana, ya segitu-segitu aja, gitu loh. Ini bisnis jaringan Bapak Ibu, bisnis jaringan. Sekali lagi ini bisnis jaringan yang fokusnya membangun jaringan. Bisnis jaringan itu fokusnya bangun jaringan, bukan bangun uang. Kalau Anda bangun uang, itu lebih baik Anda dagang, Anda jualan, Anda kerja. Itu baru ngomongin uang, mau ngomongin income, gitu loh. Tapi kalau bisnis jaringan, ya fokusnya bangun jaringan, bangun aset. Kalau pengen bangun aset, ya bangun sistem. Karena Anda pengusaha, sekali lagi. Anda bukan karyawan. Kalau pengusaha, ya bangun sistem, bangun aset. Gitu. Itu pengusaha. Kalau Anda karyawan, nggak perlu Anda hari ini butuh sistem. Yang penting Anda kerja dari pagi, pulang sore, pergi, pulang sore, selesai. Anda jalankan SOP-nya, Anda tiap bulan dapat gaji, selesai. Kenapa? Karena Anda bukan pengusahanya. Kalau pengusaha itu fokus bangun aset, bangun sistem. Bagaimana sistem itu berjalan? Bagaimana sistem itu betul-betul dilakukan oleh karyawannya sehingga ketika dia meninggalkan perusahaan, perusahaannya tetap jalan. Mau dia jalan-jalan, mau dia keluar negeri, tetap omset terus naik. Tetap yang namanya income perusahaannya terus naik. Nah, itu namanya pengusaha. Ya, kalau karyawan nggak perlu hari ini mikirin ke situ Bapak Ibu. Yang penting Anda kerja dari pagi sampai sore. Selesai. Kalau pedagang yang penting Anda buka lapak dari pagi sampai sore, kalau perlu sampai malam. Anda buka toko dari pagi sampai sampai sore sampai malam, itu namanya pedagang. Gitu. Anda nggak buka toko ya berarti Anda nggak dapat duit, gitu aja. Anda nggak jualan nggak dapat duit, gitu loh. Yang penting Anda jualan, Anda dapat duit. Nah, itu pedagang. Lah kalau pengusaha bukan begitu. Kalau pengusaha itu bangun sistem dulu, gitu loh. Bangun gedung dulu, bangun karyawannya sampai di training, dilatih loh. Sampai segitunya tuh pengusaha. Bagaimana supervisornya bagus, bagaimana manajernya bagus, bagaimana hari direktornya bagus. Ya, makanya ditrainingkan sampai disekolahin ke luar negeri, sampai disekolahin Bapak Ibu. Kenapa? Saking pinginnya ya punya hari ini tim yang sangat bagus gitu loh. Sampai segitunya, itu namanya bound system Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya karyawannya itu hebat-hebat semua. Makanya apa? Di training, dihadirkan pelatih-pelatih terhebat untuk mentraining karyawannya supaya karyawannya kalau ditinggal itu tetap eksis, karyawannya tetap bisa menghasilkan omset buat seorang pengusaha ini, gitu loh. Nah, Anda kan pengusaha di sini, bukan pedagang, bukan penjual, bukan karyawan. Anda itu pengusaha, Bapak Ibu. Pengusaha itu membangun sistem. Ya, apakah generasi satu Anda ini sudah on sistem? Seperti seorang pengusaha tadi mikirin, ya, supervisornya itu, ya, lain terdepan itu kan karyawan tuh. Karyawannya bagaimana nih? Di atas karyawan supervisor, bagaimana supervisornya? Di atas supervisor yaitu manajer, di atas manajer itu direktur, ya. Di atas direktur itu adalah komisioner, ya. Bagaimana itu? Ya, itu semuanya dipantau terus sama pengusaha. Sampai hari betul-betul kuat sistemnya baru ditinggal tuh. Yang namanya bisnisnya keluar negeri, ditinggal jalan-jalan, ditinggal hari ini main sepak bola, main hari ini golf, main hari ini apa tenis dan sebagainya, ditinggal renang, pokoknya ditinggal aja. Tapi walaupun ditinggal tenang, kenapa tenang? Karena sistemnya sudah jadi. Mau liburan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, tetap perusahaannya tetap jalan. Kenapa? Karena karyawan sampai direkturnya sudah hebat-hebat semua, gitu. Karena sudah on sistem semua, gitu. Gitu. Lah kalau hari ini jangan coba-coba itu hari ini Anda ninggalin perusahaan, ya, terus, ya, dalam tanda kutip karyawan Anda dari supervisor sampai direktur nggak Anda pernah latih, ya jangan harap tuh begitu Anda pulang sudah ambruk tuh perusahaan Anda. Begitu pulang tutup itu kantor Anda. Kenapa? Karena mereka semuanya tidak on system, gitu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu nomor 2. Sekarang kita masuk poin 3. Jadi sekali lagi
Nggak perlu mikirin komisi. Karena apa? Komisi itu efek dari multiplikasi. Multiplikasi efek dari duplikasi. Duplikasi efek karena Anda jadi core leader aktif. Ya, kalau Anda on system, udah otomatis Anda bisa membangun duplikasi. Ketika Anda bisa membangun duplikasi, Anda bisa membangun multiplikasi. Anda bisa membangun multiplikasi, otomatis income Anda nggak usah diomongin, akan terus bertambah, berkembang. Ya, kita masuk ke poin 3 sekarang. Tolong perhatikan betul-betul poin 3 ini. Ini poin yang paling penting. Nomor 3 ini menentukan. Ya, Bapak Ibu harus bisa bekerja melebar sama ke dalam. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa bekerja melebar atau membangun. Jadi harus fokus membangun kelebaran ya sama membangun kedalaman. Nah, Anda harus tahu ilmunya Bapak Ibu bagaimana membangun kelebaran bahwa kedalaman. Ya. Kalau Bapak Ibu fokus membangun kelebaran, maka Anda harus tahu caranya, harus tahu ilmunya. Bagaimana? Yaitu on system tadi. Yang sudah saya jelaskan barusan tadi. Kan 5 keuntungan tadi salah satunya kan Anda bisa melebar. Ya, Anda bisa membangun kelebaran. Yaitu dengan cara apa? On system. Yaitu menjalankan 7 langkah sukses BBS sama menjalankan 5 kebiasaan core leader, otomatis Anda bisa membangun kelebaran. Anda bisa membangun 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, sampai 90, sampai 100 mitra, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu gara-gara apa? Karena Anda on system. Maka Anda sudah pasti melebar. Nah, pertanyaannya, apakah Anda bisa membangun kedalaman? Anda mungkin bisa membangun kelebaran, tapi kalau Anda nggak tahu ilmunya membangun kedalaman, selesai. Berarti duplikasi macet. Duplikasi nggak berjalan. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih, ya, membangun kedalaman itu dengan cara apa? Bapak Ibu harus betul-betul perhatikan sekarang. Kedalaman itu, sekali lagi, itu tergantung nomor 1. Anda on system atau tidak. Itu. Dari yang pertama yang membuat kedalaman itu berjalan, itu on system. Ingat, on system tadi itu melahirkan apa? Duplikasi. Duplikasi melahirkan multiplikasi. Multiplikasi melahirkan leverage. Jadi kalau Anda tidak on system, otomatis Anda tidak bisa membangun kedalaman. Ya, kedalaman. Berbicara kedalaman itu maksudnya apa sih, Ibu? Kedalaman itu generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, dan seterusnya sampai generasi 20. Itu namanya kedalaman, Pak Ibu. Ya. Nah, itu namanya kedalaman. Bagaimana generasi 1 sampai generasi 20 Anda itu betul-betul bagaimana semuanya on system. Nah, itu semuanya on system. Nah, untuk on system, maka pertama nih untuk membawa kedalaman Andanya harus on system. Ya, yang kedua, Anda harus punya alat bantu untuk memastikan kedalaman ini 100% terjadi. Jadi ada alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan. Memastikan duplikasi berjalan 100%. Berjalan 100%. Apa alat bantunya? Yang pertama, yaitu buku 7 checklist BBS. Nah, jadi Bapak Ibu kemarin sudah saya katakan, syarat untuk ikut training core leader itu Anda harus punya buku 7 checklist BBS. Saya harap malam hari ini, walaupun saya tidak tanya Anda satu-satu, saya harap Anda sudah punya buku 7 checklist semuanya. Kenapa? Kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, artinya Anda nggak punya alat bantu untuk membangun duplikasi. Ya, itu seperti Anda ya garap sawah itu pakai tangan Anda. Padahal sudah jelas-jelas ada alat bantu namanya traktor. Seperti Anda itu bikin sosis, itu pakai tangan Anda. Padahal sudah jelas-jelas ada mesin sosis. Kenapa Anda capek-capek bikin sosis pakai tangan Anda? Padahal sudah ada mesinnya. Sama di bisnis ini. Padahal sudah ada buku 7 checklist BBS. Kenapa Anda tidak pakai buku 7 checklist BBS untuk membangun duplikasi? Ya, saya harap sekali lagi Anda sudah punya buku 7 checklist BBS semuanya. Yang belum, tolong ya sekali lagi yang belum, ya Bapak Ibu sekali lagi, ya berarti Bapak Ibu sebetulnya sudah nggak masuk kualifikasi malam hari ini karena Anda belum punya. Makanya besok Anda harus punya.
Ya mungkin malam hari ini saya masih tolerir Anda. Tapi untuk minggu depan, sekali lagi untuk minggu depan, semua core leader yang ikut training hari Minggu itu harus punya buku 7 checklist BBS. Ya, kenapa? Karena buku ini itu sangat-sangat penting Bapak Ibu. Buku ini untuk memastikan duplikasi, untuk memastikan kedalaman Anda itu kuat, memastikan kedalaman Anda itu konsisten. Ya. Nah, buku 7 checklist BBS itu untuk apa Bapak Ibu? Yang pertama, ya, untuk menggerakkan ya mitra pertama Anda sampai mitra terakhir atau generasi satu Anda. Jadi kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, otomatis Anda itu tidak menggerakkan member pertama Anda yang Anda ajak sampai member yang Anda ajak terakhir. Anda tidak menggerakkan generasi satu Anda. Sekalipun Anda menggerakkan, berarti Anda menggerakkan tidak pakai ilmu. Asal jalan gitu. Kalau Anda asal jalan, sekali lagi, Anda nggak akan kemana-mana, Bapak Ibu. Anda akan nabrak-nabrak gitu. Karena apa? Karena Anda asal jalan. Ya, jadi yang nggak punya buku 7 checklist BBS gimana? Ya Anda tidak punya ya cara untuk menggerakkan member yang Anda ajak pertama kali sampai member yang Anda ajak terakhir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya Anda tidak punya bahan evaluasi. Udah pasti Anda itu tidak punya bahan evaluasi. Kenapa? Anda nggak punya datanya. Kalau Anda nggak punya datanya, gimana Anda evaluasi? Bagaimana mitra pertama saya, bagaimana mitra kedua saya, bagaimana mitra ketiga saya, sampai mitra mungkin ke-80 saya, sampai mitra ke-1 saya. Anda nggak akan bisa evaluasi, Bapak Ibu. Ya, padahal bisnis ini evaluasi itu harus terjadi setiap hari. Evaluasi ini tiap hari, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau bisa Anda itu malamnya sebelum tidur itu Anda evaluasi dulu. Ya, biasakan evaluasi sebelum tidur. Ya, bagaimana bisnis Anda hari ini? Ya, mitra pertama Anda bagaimana? Mitra kedua gimana? Itu evaluasi semua sampai mitra terakhir Anda. Apakah mereka sudah berjalan 7 checklist BBS? Ya, apakah ada 7 checklist yang belum terchecklist? Apakah ada ya satu checklist yang belum dijalankan? Ya, itu Anda itu bisa evaluasi dari buku ini gitu loh. Lah kalau Anda tidak punya buku ini gimana Anda evaluasi? Anda gimana bisa menggerakkan tim bisnis Anda? Nggak bisa gitu loh. Ya, coba Anda biasakan mengevaluasi sebelum tidur, ya kan? Mitra pertama Anda gimana nih, ya? Dari 7 itu, mana yang harus diperbaiki, mana yang belum. Mitra kedua, mitra ketiga, mitra keempat, mitra keenam, sampai mitra ke-100. Ya, karena sekali lagi, mereka itu kan bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu kan nggak tahu apa-apa. Ya, tugas Anda sebagai orang tuanya mengasih tahu mereka, gitu loh. Ini loh, Anda harus membangun bisnis dengan cara begini-begini. Kan sudah ada 7 langkah sukses. Ya kan sudah ada lembaga kebiasaan core leader. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus menjalankan sistem. Ya, sistemnya apa? 7 langkah sukses BBS, 5 kebiasaan core leader. Ini flyernya, tolong dipelajari. Ya, segera hadir ya ke training sama privat BBS. Nah, itu karena apa? Karena Anda punya buku 7 checklist BBS. Ya. Nah, apa isi 7 checklist BBS itu? Bagaimana cara mengisinya? Checklist pertama, ya. Apa impian mitra pertama Anda? Apa impian mitra kedua Anda? Ya, jadi ini ibaratkan lembar pertama isinya itu mitra pertama Anda. Checklist pertamanya ya. Jadi nanti itu misalkan nih buku ini ada 100 lembar. Misalkan Anda punya 100 member, berarti kan 100 lembar. Anda punya 50 member, berarti 50 lembar. Anda punya 10, berarti 10 member. Tapi saya pesan kepada Anda, buku 7 checklist ini baiknya Anda itu ngeprint tuh langsung minimal 50 lembar. Minimal. Supaya Anda itu tergerak untuk bisa membangun minimal 50 mitra baru. Ya, supaya Anda tergerak berjuang untuk mengisi mitra lembaran 1 sampai mitra lembaran 50. Nah, sekarang anggap mitra pertama ya. Nah, ini kan kita mengecek 7 checklist ya. Checklist pertama, apakah mereka sudah punya impian? Apakah mereka sudah punya alasan ya, alasan kenapa mereka itu ingin sukses ya.
10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan di Cimo gitu loh. Apa alasan yang paling kuat kenapa member Anda itu ingin sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan di Cimo? Nah, ini Anda harus tahu Bapak Ibu, karena ini sebagai motor penggeraknya, karena 95% sukses di bisnis tergantung checklist nomor 1 ini. Kalau mereka tidak punya big why-nya, nggak punya alasannya, maka untuk melakukan langkah kedua sampai 7, 5 kebiasaan core leader, itu sangat berat Bapak Ibu, karena mereka nggak punya bahan bakarnya. Jadi checklist pertama ini itu bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya nggak ada, ya gimana bisa jalan? Mereka nggak akan mungkin action. Mereka action tuh karena mereka punya alasan. Alasannya apa? Mungkin mereka pengen lunasi utang tahun ini, mereka pengen punya rumah tahun ini, pengen berangkatkan haji orang tuanya, pengen hari ini membantu banyak orang, pengen menyekolahkan anak sekolah yang terbaik gitu loh, pengen punya kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Ya itu checklist pertama. Nah checklist kedua, apakah mereka itu sudah punya bank data sama link bisnis gitu loh. Jadi checklist nomor 2 ini bahkan perang tuh Bapak Ibu harus ngasih pelurunya. Jadi bahan-bahan promosi, bahan-bahan presentasi, bahan follow up itu kasih semua. Mulai bank data copywriting bisnis, bank data presentasi BBS, bank data follow up, bank data project iklan baris, sama link bisnis gitu loh. Kalau mereka nggak punya link bisnis, berarti mereka tidak bisa memindahkan orang-orang yang ada di Facebook, orang-orang yang ada di marketplace Facebook, sama di WhatsApp ke WhatsApp mereka, tanpa harus menyimpan nomor WhatsApp mereka, tanpa harus tahu nomor WhatsApp mereka, dan mereka pasti pakai cara manual. Kalau pakai cara manual berarti apa ya, kelamaan, karena orang-orang sekarang itu pinginnya langsung praktis. Kalau praktis itu apa? Sekali klik langsung lari ke WhatsApp Anda, nggak perlu hari ini nyimpen nomor WhatsApp Anda dulu, nyari nomor WhatsApp Anda dulu, itu kan repot. Itu kan harus melalui 4 sampai 3 tahap baru bisa chatting sama Anda gitu loh. Lah orang-orang sekarang tuh kan nggak mau seperti itu, mereka pinginnya kan praktis gitu loh. Makanya Anda harus punya link bisnis. Nah, yang nggak punya link bisnis gimana? Ya segera minta tolong sponsor atau leader Anda untuk buatkan link bisnis. Makanya Anda yang sebagai leader harus belajar bagaimana caranya buat link bisnis. Ada video tutorialnya, ada file PDF-nya, Anda pelajari video tutorialnya, Anda pelajari file PDF-nya, bagaimana cara membuat link bisnis, supaya Anda bisa membuatkan link bisnis buat mitra baru Anda. Karena mitra baru Anda tidak akan mungkin bisa bikin link bisnis sendiri, punya punya waktunya nanti mereka tuh. Kapan? Nanti kalau mereka sudah jadi leader. Kalau sudah jadi leader mah harus sudah bisa membuatkan yang bisnis mitra barunya gitu. Ya. Itu nomor 2. Jadi kalau perang nggak kasih, tidak Anda kasih peluru gimana? Mereka sudah punya senjata nih, sudah punya Facebook, sudah punya WhatsApp, kan sudah punya senjata. Sudah punya Telegram, punya senjatanya kan. Tapi kalau nggak punya pelurunya gimana mau perang? Mati nggak? Mati. Wong hari ini cuma punya senjatanya doang, pelurunya gak ada. Ya, jadi kalau sudah punya senjata ya kasih pelurunya gitu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa nembak gitu loh. Bisa perang gitu, bisa menang. Karena apa? Mereka tahu ilmunya bagaimana memainkan peluru sama senjata itu gitu. Ya, itu checklist nomor 2. Checklist nomor 3. Apakah mereka sudah datang ke training sama privat perdana? Nah, ini tugas Anda 2 kali 24 jam. Kalau Anda tidak memperhatikan checklist nomor 3 ini, dipastikan mereka tidak akan pernah tahu ilmunya bagaimana membangun bisnis ini. Bagaimana hari ini Facebook marketing, WhatsApp marketing, project bisnis ini, marketing lainnya, sistem BBS, 4 poin besar, 4 poin rahasia. Nggak akan tahu. Kenapa? Ya karena Anda membiarkan mereka nggak ikut training, nggak ikut privat. Makanya Pak, 2 kali 24 jam, Anda wajibkan semua mitra baru Anda untuk datang ke training sama privat. Kalau enggak nih, semakin ditunda, maka akan semakin terbuka lebar mereka untuk pasif, untuk berhenti. Jadi semakin mereka menunda ikut training, semakin menunda ikut privat, maka ini sudah ciri-ciri cepat atau lambat akan berhenti di bisnis ini. Nggak usah kaget, nggak usah bingung, nggak usah stres, nggak usah pusing. Kenapa? Karena salah Anda tidak mewajibkan mereka untuk datang ke training dan privat. Ya akhirnya apa? Tanya terus. Padahal mereka belum belajar. Padahal mereka belum praktek. Lah
mau konsultasi, mau tanya gimana, wong belajar juga belum, wong praktek juga belum, kok sudah nanya. Yang capek siapa? Ya Anda gitu. Yang capek siapa? Anda yang capek. Selalu nanya, selalu nanya. Padahal jawabannya itu sudah ada di rekaman, jawabannya sudah ada di training, jawabannya sudah ada di privat. Lah kenapa Anda capek-capek jelasin mereka? Itu kan yang itu namanya Anda tidak kerja cerdas, namanya kerja keras Anda. Gitu loh. Ya, paham ya? Ini bisnis jaringan Bapak Ibu. Kalau masih di bawah 15 orang mungkin Anda masih bisa mentraining mengarahkan mereka satu-satu. Lah pertanyaannya kalau mitra baru Anda ini sudah di atas 15 orang. Kalau mitra Anda, mitra baru Anda ini sudah 1.000, sudah 2.000, sudah 10.000, apakah Anda masih sanggup mentraining privat mereka satu-satu? Enggak sanggup, Superman is dead. Superman pasti mati di bisnis jaringan. Ya, Anda nggak akan sanggup Bapak Ibu kalau mitra baru Anda itu nanti sudah ada ribuan, nggak sanggup Anda. Yang bisa itu adalah training sama privat. Anda tinggal arahkan mereka datang ke training selesai. Arahkan ke privat selesai. Karena sudah ada mentor Anda yang akan mengajarkan mereka bagaimana membangun bisnis ini. Nggak perlu capek-capek Anda hari ini harus mentraining mereka. Tinggal arahin 2 kali 24 jam untuk hadir ke training sama privat. Karena apa? Sekali lagi, ya, nyawanya bisnis Anda itu ada di training sama privat BBS. Nyawanya bisnis Anda itu ada di sini. Kalau ini nggak ada, berarti bisnis Anda sudah mati sebetulnya. Ya, kenapa? Ya karena mereka nggak punya ilmunya gitu loh. Lah kalau nggak punya ilmunya gimana bisa dapat 100 juta? Kalau nggak ada ilmunya gimana bisa membawa lantai 1 sampai 20? Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau nggak ada ilmunya nggak akan bisa. Membangun lantai 1 pun belum tentu bisa. Membangun lantai 1 kan 2 core leader aktif tuh. Membangun 2 core leader aktif tuh belum tentu bisa. Kalau nggak tahu ilmunya. Nah ilmunya itu di mana? Di training sama privat. Ya, itu nomor 3. Checklist nomor 4. Ya, apakah mereka sudah mengerti Facebook marketing? Ya, maksudnya apa? Pola teknik digital marketing, Facebook marketing, ya, atau pola teknik funneling, ya, atau teknik menyaring. Jadi Facebook marketing itu intinya kan mereka harus tahu ilmunya bahwa call market menjadi warm market menjadi hot market menjadi koridor aktif. Nah, mereka itu ngerti nggak caranya membangun call market itu bagaimana? Mereka tahu nggak caranya merubah call menjadi warm itu tahu nggak? Merubah warm menjadi hot itu tahu nggak? Buat hot menjadi koridor tahu nggak? Nah, itu Anda pastikan. Nah, untuk itulah makanya mereka harus selalu hadir di training sama privat. Supaya apa? Semakin hari semakin minggu, semakin hari semakin minggu, semakin mengerti caranya membangun call market bagaimana. Call menjadi warm menjadi hot, hot menjadi koridor aktif itu gimana. Ya, itu nomor 4. Nomor 5, apakah mereka sudah tahu WhatsApp marketing? Ya, jadi pola teknik digital marketing, ya, pola teknik funneling melalui WhatsApp marketing, ya, pola teknik funneling, ya, atau menyaring dari WhatsApp, ya. Nah, jadi kalau mereka nggak hadir hari Rabu, tahu nggak Facebook marketing? Nggak tahu. Kalau mereka nggak hadir hari Jumat, tahu nggak WhatsApp marketing? Nggak tahu. Mau konsultasi kepada Anda A sampai Z, nggak akan paham. Anda akan buang-buang tenaga, buang-buang waktu Anda sendiri. Anda capek sendiri nantinya. Kenapa? Ya karena mereka nggak belajar. Rumusnya itu belajar dulu, learning by doing. Belajar sambil praktek. Bukan learning, doing yang nggak pernah. Learning by doing, belajar praktek besok. Anda belajar Facebook marketing hari Rabu, Kamis praktek. Anda belajar WhatsApp marketing hari Jumat, Sabtu praktek. Dan seterusnya seperti itu. Ya, itu nomor 5. Nomor 6, ya, apakah mereka sudah bisa presentasi sama Paul APBS? Nah, ini penting Bapak Ibu. Kalau mereka tidak tahu presentasi dan bagaimana Paul APBS, maka bisa nggak mereka mengolah warm market menjadi hot market? Nggak bisa. Jadi kalau mereka tidak tahu cara presentasi dan pola BBS, ya, yang ada di bank data, cara presentasi BBS sama bank data, pola BBS, mereka tidak akan pernah tahu caranya membangun warm market menjadi hot market. Artinya nggak akan tahu caranya membangun mitra baru, ya, nggak akan tahu
Karena apa? Nggak tahu cara presentasi BBS gimana, pola BBS gimana. Di sini mereka tahu nggak bahwa yang minat tapi belum transfer harus masuk ke grup WhatsApp seperti BBS? Nggak tahu. Yang macet-macet harus masuk grup WhatsApp Project Line Baris BBB? Nggak tahu. Yang ribet rewel harus masuk siaran baru? Nggak tahu. Yang keluar dari grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp seperti BBS, grup WhatsApp Project Line Baris BBB, kalau keluar itu harus diapain? Ya mereka nggak akan tahu itu harus dimasukin ke siaran baru, itu nggak tahu Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena mereka tidak mengerti ya teknik presentasi BBS sama pola BBS itu seperti apa, nggak tahu. Nah, tapi kalau mereka ngerti inti dari presentasi pola BBS itu, mereka akan tahu, oh harus belajar video cara presentasi BBS, oh harus belajar bank data presentasi BBS, oh harus belajar dari bank data pola BBS. Oh ya nanti kalau saya presentasi itu saya tidak boleh ngikutin alur prospek. Ya, saya tidak boleh ngikutin alur prospek apapun pertanyaannya, apapun hari ini sharingnya. Prospek justru yang harus ngikutin alur presentasi saya, harus ngikutin alur presentasi BBS. Oh, nanti ketika presentasi nih, kalau mereka minat tapi belum transfer, saya harus masukin ke grup WhatsApp seperti BBS. Oh, ini macet nih, tidak respon. Oh, saya harus masukin ke grup WhatsApp Project Line Baris POB. Oh, ini ribet deh, rewel nih, terlalu banyak nanya, ribet deh ini, resek nih. Oh, saya masukin siaran baru. Oh, ini keluar dari seperti BBS. Oh, ini keluar dari Project Line Baris POB. Oh, ini keluar dari grup WhatsApp tim inti. Oh, dia keluar dari grup WhatsApp core leader. Oh, sudah, ya saya masukin ke siaran baru. Semudah itu teknik digital marketing sebetulnya Bapak Ibu. Anda itu sudah apa ya, kalau sudah ngerti polanya, Anda itu TikToknya itu enak gitu loh. Anda memainkan ibaratkan apa ya, main bola itu gocekannya itu Anda sudah wah kayak Ronaldo, Lionel Messi gitu loh. Karena sudah ngerti gocekannya, harus ngoper kemana, gocek mana, gocek enak gitu loh. Ya, seperti kayak Habib Nurmagomedov yang tadi pagi menang itu sama Justin Gaethje itu kan sudah menguasai gimana teknik gulatnya, teknik tinjunya, teknik hari ini apa harus seperti apa sampai akhirnya dia bisa mengunci dan menang. Nah, itu artinya apa? Mengerti polanya gitu loh. Lah kalau Anda sudah mengerti polanya, maka Anda bisa memenangkan pertandingan ini. Anda bisa memenangkan pertandingan sepak bola, misalkan pertandingan MMA gitu misalkan. Ya, itu. Tapi kalau Anda nggak tahu teknik presentasi pola BBS, Anda nggak akan mengerti tadi itu. Nggak akan mengerti ya, ini yang istilahnya macet kemana, yang ribet kemana, yang minat tapi belum transfer kemana, yang keluar dari grup WhatsApp harus diapain. Anda nggak ngerti. Nggak ngerti Bapak Ibu. Ya, makanya apa? Buku 7 checklist BBS ini sangat penting. Untuk apa? Memastikan duplikasi berjalan. Ya, nah nomor 7 ini yang paling penting, nomor 7 apa, yaitu apakah mereka sudah selalu hadir di training sama pribadi BBS. Ya, jadi kalau Anda mau tahu nih siapa ciri-ciri orang yang akan nyampe garis finish, lihat nomor 7. Ya, sekali lagi kalau Anda mau tahu siapa hari ini aset Anda, lihat nomor 7. Siapa tim Anda yang selalu hadir di training sama pribadi BBS. Hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Anda cek. Maka inilah ya ya calon-calon orang yang akan naik ke panggung kemenangan, calon-calonnya orang-orang yang akan dapat reward rumah, mobil, motor, handphone dan semuanya, calon-calon yang akan dapat income 100 juta per bulan itu lihat nomor 7. Karena orang-orang nomor 7 ini pasti dia bisa menyelesaikan checklist nomor 1. Ya, orang-orang yang bisa membangun checklist nomor 7 artinya misalkan Anda nih selalu hadir, maka Anda akan bisa menaklukkan checklist nomor 1. Anda bisa menaklukkan checklist nomor 2, Anda bisa menaklukkan checklist nomor 3, Anda bisa menaklukkan checklist nomor 4, checklist nomor 5, checklist nomor 6, ya. Ketika Anda bisa menaklukkan checklist nomor 7. Tapi kalau di sini mereka tidak selalu hadir di training sama pribadi BBS, berarti ini lampu merah. Lampu merah. Ya, lampu merah, bukan lampu hijau. Jadi Anda lihat nih, nomor checklist nomor 7, lampu hijau atau lampu merah. Lihat, mereka sudah selalu hadir training sama pribadi belum? Ya, nomor 7 ini boleh tidak hadir secara live jika ada 5 alasan yang bisa kita maklumin. 1, sakit. 2, keluarganya yang sakit. 3, ada pekerjaan atau hajatan yang nggak bisa ditinggalkan. 5, memorinya kecil sehingga tidak bisa install aplikasi Zoom. 6, itu sinyalnya jelek sehingga tidak bisa hadir secara live. Tapi bukan berarti mereka itu terbebas dari kewajiban untuk belajar. Kenapa? Ada rekamannya.
ada rekamannya. Mau HP-nya Anda jadul kayak, mau memori Anda kecil, mau sinyalnya Anda jelek, Anda masih bisa lihat rekamannya. Anda masih bisa cari sinyal bagus, Anda masih bisa mencari hari ini warnet, Anda masih bisa pinjam handphone siapa yang bisa Anda pelajari. Yang penting kan Anda bisa pelajari, Anda bisa catat, itu yang penting. Yang penting itu progres belajarnya itu harus Anda pantau gitu loh. Ya, saat ini Anda mungkin hari pertama paham cara membangun call market. Ya, besok Anda pelajari bagaimana caranya membangun call market menjadi warm market. Besoknya lagi Anda belajar caranya membangun warm market menjadi hot market. Anda belajar lagi bagaimana membangun hot market menjadi call leader aktif. Ya, ya baik dari Facebook marketing maupun marketing. Nah, itu jadi belajar itu ada progres peningkatannya. Dari mana? Ya dari selalu hadir di training sama privat BBS ini. Dari mana? Dari selalu lihat rekaman. Dari mana? Selalu Anda catat tuh rekamannya. Ya, itu Anda progres belajarnya pasti akan progresif gitu loh. Nggak stagnan gitu loh. Kenapa? Karena Anda selalu hadir di training sama privat BBS, Anda selalu lihat rekamannya, dan Anda selalu lihat catatannya Anda. Sehingga Anda yang tidak tahu awalnya call market itu siapa, warm market itu siapa, Anda jadi tahu gitu loh. Oh, call market ini, warm market ini, hot market ini, core leader aktif ini. Terus Anda juga tahu, oh cara membangun call market menjadi warm market begini, warm market menjadi hot market begini, hot market menjadi core leader aktif ini. Anda mengerti Bapak, dan itu mahal. Anda tahu nggak hari ini nilai ilmu ini Bapak Ibu? Nilai ilmu ini kalau Anda betul-betul mengerti, itu bisa membuat Anda nanti punya income miliaran tiap bulan. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi yang mahal di bisnis ini bukan 38 ribunya. Yang mahal di bisnis ini itu ilmunya. Ilmu yang membuat Anda itu bisa mengerti ilmu digital marketing. Mulai dari call market itu siapa, warm market itu siapa, hot market itu siapa. Dari ilmu bagaimana merubah call menjadi warm, warm menjadi hot, hot menjadi call leader aktif. Dan tidak semua orang tahu ilmu ini Bapak Ibu. Tidak semuanya orang. Kalau mereka belum dapat hidayah, nih kasar katanya belum dapat hidayah dari yang kuasa, nggak akan seperti Anda malam hari ini. Ya, jadi yang hadir di training malam hari ini itu orang-orang yang dalam tanda kutip Anda itu sudah dibuka ya pintu hidayah Anda sama yang kuasa, sehingga Anda itu mengerti 4 poin besar, 4 rahasia bagaimana membangun bisnis jaringan. Karena tidak semua orang Ibu. Ya karena apa? Di luar sana banyak orang yang banyak alasan kok. Nggak hadir ke training, nggak hadir ke privat itu alasannya ada aja pokoknya mah. Udah nggak datang ke training, nggak datang ke privat, besoknya nggak lihat rekaman. Udah gitu nggak nyatet pula. Gimana kira-kira? Kira-kira bisa nggak dapat 100 juta per bulan kalau kayak gitu caranya bangun bisnis jaringan? Nggak bisa, Bapak Ibu. Padahal di bisnis ini yang mahal tuh ilmunya. Mahal tuh ilmunya, Bapak Ibu. Anda membangun bisnis 100 juta per bulan, kalau nggak pakai ilmu, lupakan Bapak Ibu. Di bisnis jaringan manapun, di bisnis jaringan manapun, di bisnis konvensional apapun, kalau Anda tidak belajar, Anda nggak tahu ilmunya, jangan berharap, jangan berharap Bapak Ibu. Itu mimpi di siang bolong namanya, mimpi doang namanya. Kalau Anda tidak mau belajar ilmunya, ya itu checklist nomor 7. Oke ya, itu alat bantu pertama. Saya hapus ya. Alat bantu kedua yaitu buku laporan program harian. Ya, yang kedua, alat bantu apa untuk memastikan duplikasi berjalan? Yaitu buku laporan harian, laporan program harian. Kalau Anda tidak punya buku ini, udah pasti Anda nggak akan tahu hari ini apakah lebih baik atau tidak. Apakah hari ini ya sama atau tidak? Apakah hari ini lebih buruk atau tidak. Karena apa? Anda tidak punya buku laporan program harian. Lah kalau Anda tidak punya buku laporan harian, itu artinya Anda tidak apa ya dalam tanda kutip tidak bisa memenangkan pertempuran harian Anda. Padahal bisnis ini, Bapak Ibu, itu seperti Anda itu makan gajah. Makan gajah itu kan nggak mungkin dimakan semuanya kan? Gimana caranya makan gajah? Makan gajah itu harus dipotong kecil-kecil. Potong kecil-kecil, kecil-kecil baru Anda bisa makan tuh, baru nanti bisa dimakan semuanya. Kalau makan ganja segede besar gitu nggak akan bisa. Nah sama 100 juta per bulan itu nggak bisa Anda makan langsung, nggak bisa. 100. Anda harus pecah menjadi pecahan yang paling kecil yang harus Anda kawal tiap hari. Itu namanya Anda harus punya buku laporan program harian.
Kalau Anda nggak punya program harian, nah gimana Anda bisa memenangkan pertempuran harian? Gimana bisa Anda evaluasi harian? Ya karena Anda nggak punya datanya. Lah kalau Anda tidak punya data program harian, Anda bisa evaluasi nggak hari ini gimana? Lebih baik, sama, atau buruk? Nggak bisa. Anda hanya menerka-nerka, seperti halnya tadi buku 7 checklist BBS. Anda kalau saya tanya, mitra mitra ke-10 Anda gimana Pak? Anda nggak akan tahu, Anda hanya mengira-ngira. Kenapa? Anda nggak punya buku 7 checklist BBS. Pak, mitra ke-15 Anda gimana Pak? Nggak akan tahu, Anda hanya mengira-ngira. Lah seperti ini, ya Anda tidak akan tahu ya kan program harian Anda ini berjalan atau tidak, lebih baik atau tidak, sama atau tidak, buruk atau tidak, ketika Anda tidak punya buku laporan program harian. Maka sangat berbahaya ketika seorang core leader itu tidak punya buku laporan program harian, dan lebih berbahaya lagi kalau Anda sudah punya bukunya tapi Anda tidak pernah mencatat laporan program harian Anda di buku Anda. Itu lebih bahaya lagi, karena buat apa Anda punya buku laporan program harian kalau Anda tidak mencatat apa yang Anda lakukan setiap hari. Ya, jadi ingat, pertempuran yang paling penting adalah pertempuran harian Anda. Apakah Anda bisa memenangkan pertempuran 10 sampai 12 bulan? Tergantung apakah Anda memenangkan pertempuran harian Anda. Kalau pertempuran harian Anda banyak kalah, maka lupakanlah Anda bisa sukses 10 sampai 12 bulan. Lupakan Anda bisa sukses 20 bulan. Bahkan lupakan Anda bisa sukses seumur hidup Anda. Ketika pertempuran harian Anda tidak Anda bisa menangkan. Ya, maka saya wajibkan siapapun Anda yang core leader harus punya program harian, harus punya buku laporan program harian. Mungkin malam hari ini saya masih bisa tolerir Anda nggak punya ini. Tapi minggu depan, ya, kalau saya dapat laporan Anda belum punya buku laporan program harian, maka Anda saya keluarkan langsung dari training. Ya, Anda saya langsung keluarkan dari training. Karena ini menjadi syarat utama Anda ikut training malam hari ini. Karena kalau Anda tidak punya buku laporan program harian Bapak Ibu, otomatis Anda nggak akan tahu apakah hari ini Anda itu lebih baik atau sama atau buruk dari hari kemarin. Anda nggak mungkin bisa evaluasi program harian Anda. Lah kalau Anda tidak bisa memenangkan pertempuran harian, gimana Anda bisa memenangkan pertempuran mingguan? Gimana Anda bisa memenangkan pertempuran bulanan? Lah gimana Anda bisa sukses 10 sampai 12 bulan? Lah wong harian Anda itu selalu kalah terus. Ya. Nah, sekarang isi buku laporan program harian itu apa? Yang harus Anda evaluasi terus tiap hari. Yang pertama, apakah atau berapa jumlah buah market yang Anda bangun? Ya. Buah market Anda hari ini tuh ada berapa? Misalkan hari ini hari Minggu. Buah market Anda itu ada berapa? Apakah sama dengan kemarin atau lebih banyak atau kurang? Nah, ini Anda harus evaluasi Bapak Ibu. Padahal Anda sudah tahu ilmunya, di Facebook marketing harus seperti apa, WhatsApp marketing itu seperti apa untuk bisa membangun uang market minimal 10. Ini kan minimal harus 10. 10 uang market tiap hari. Ya. Nah sekarang nih, kalau Anda nggak belajar Facebook marketing, nggak belajar WhatsApp marketing, gimana Anda bisa menaklukkan pertempuran nomor satu ini? Nah kalau pertempuran nomor satu nggak bisa Anda taklukkan, maka ini menjadi alamat buruk Anda. Anda tidak akan mungkin bisa menaklukkan pertempuran nomor dua. Apa? Berapa orang yang Anda presentasi uang market Anda? Jadi Anda itu presentasi uang market berapa hari ini? Kan minimalnya itu 5. Nah kalau Anda punya uang marketnya cuma 2 gimana? Padahal minimal karena harus 10. Supaya Pak, supaya Anda bisa presentasi 5 orang minimal. 5 orang minimal. Ini uang market juga minimal 10 uang market tiap hari. Lebih banyak lebih bagus. Ya, lebih banyak lebih bagus. Ini juga minimal nih 5 uang market tiap hari. Jadi Anda minimal itu harus presentasi 5 uang market tiap hari. Nah, ini Anda evaluasi terus tiap hari. Hari ini saya presentasi berapa ya? Lebih baik, sama, atau buruk. Anda evaluasi gitu loh. Jadi sebelum tidur gitu Anda evaluasi dulu. Buku laporan program harian itu Anda evaluasi dulu supaya Anda besok itu punya planning. Anda punya solusi. Solusinya besok gimana ya? Supaya dapat 10 uang market, supaya dapat presentasi 5 uang market. Yang ketiga, ya, dari presentasi Anda ini yang minat tapi belum transfer itu berapa orang?
Yang minat tapi belum transfer, minat tapi belum transfer itu berapa? Jadi setelah Anda presentasi bla 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 itu kan ada yang minat, terus tapi dia belum transfer. Ya, mungkin transfernya itu nanti sore, besoknya atau 2-3 hari ke depan. Nah, itu berapa orang? Terus yang keempat, yang macet tidak respon berapa orang? Ya, ketika Anda presentasi itu kan nanti di tengah jalan ada yang macet tuh, tidak respon. Nah, itu berapa orang? Terus yang kelima, yang join berapa orang? Ya, yang keenam, yang nolak. Nolak itu ya yang ribet-ribet tadi. Ribet, rewel, rese itu yang nolak ini. Nah, itu berapa orang? Ya. Nah, itu coba Anda evaluasi terus tiap hari. Ya. Jadi yang macet sama nolak itu beda ya. Kalau macet itu masih peluang 50-50, antara 50% join, 50% nolak. Dia macet itu mungkin dia punya hari ini pekerjaan yang harus di-handle saat itu. Makanya dia tidak melanjutkan ngerespon presentasi Anda. Mungkin lagi dipanggil suaminya, panggil orang tuanya, atau lagi ada urusan dengan anaknya, ada mungkin hajatan apa gitu, sehingga tidak merespon presentasi Anda. Jadi peluangnya masih 50-50. Lah kalau yang ribet resek rewel ini itu udah jelas-jelas 1000% nolak Anda. Ya, ciri-cirinya apa ya? Itu tadi baru salam nanya, baru aja nyerangin gali impiannya sudah nanya, baru tekan impiannya nanya lagi, nanya terus pokoknya. Apalagi kalau nanyanya itu kayak gini, kamu sudah dapat income berapa? Kamu sudah sukses belum? Kamu sudah dapat reward? Kalau Anda ketemu orang-orang begini nih, langsung hentikan presentasi Anda. Itu kategorinya ribet, resek, rewel. Itu udah pasti 1000% nggak join, buang-buang waktu, buang-buang energi. Ya, ganti uang market Anda yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kan Anda punya 10 uang market tuh, ya. Nggak usah bingung dengan orang-orang yang resek rewel seperti itu. Langsung masukin siaran baru, ya. Jadi ini buku laporan program harian, ya. Terus selanjutnya ini pondasi bisnis Anda. Ya, jadi Anda itu punya pondasi. Nah, bangunan itu kan ada pondasinya kan, Pak Ibu. Ya, pondasinya itu generasi satu Anda ini sudah ada berapa core leader aktif. Ya, kan Anda tadi targetnya itu kan 2 core leader aktif ya. Core leader aktif ya, jangan sembarangan masukin ke sini ya. Yang disebut core leader aktif itu nggak sembarangan orang di sini. Sekali lagi, bukan core leaderan. Mungkin dia core leader, tapi belum tentu core leader aktif. Hanya namanya aja core leader, tapi actionnya, sikapnya itu jauh dari core leader aktif. Ya, banyak sekali orang jadi core leader, tapi malam hari ini nggak datang. Itu namanya core leader, bukan core leader aktif. Hanya namanya yang core leader. Ya, buktinya apa? Dia nggak datang ke training. Buktinya apa? Dia nggak lihat rekaman. Ya, dia tidak ngikutin sistem. Ya, nah itu pondasi lantai satu Anda. Pondasi generasi dua Anda itu ada berapa core leader aktif? Karena di sini targetnya kan 4. Ini targetnya kan 2. Ya, terus ini generasi 3 Anda. Ya, ini targetnya 8 ya. Ada berapa core leader aktif? Nah, ini targetnya 8. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu laporan program harian. Kalau Anda punya program harian seperti ini, Anda akan enak gitu. Mengevaluasinya tuh enak. Terus besok harus ngapain tuh enak. Jadi malam ini misalkan ya setiap malam lah sebelum tidur Anda lihat dulu buku laporan harian Anda. Gimana pondasinya? Sudah ketemu belum 2 core leader aktif? Siapa saja namanya? Generasi 2 Anda sudah siapa namanya? Generasi 3 siapa namanya gitu ya. Oke, ini buku laporan program harian. Ya, jadi ini namanya bekerja ke dalam. Jadi bekerja ke dalam, pastikan Anda on system. Yang kedua, pastikan Anda punya buku 7 checklist BBS dan pastikan Anda punya buku laporan program harian. Terakhir yaitu poin keempat. Nah, gimana memastikan duplikasi itu berjalan di generasi satu? Jadi yang keempat ini memastikan memastikan duplikasi berjalan di generasi satu Anda. Maka mulai malam hari ini, besok dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, maka cara kerjanya itu Anda harus jemput bola. Cara kerjanya itu harus jemput bola, jangan nunggu bola. Nunggu bola itu Anda cuma lihat chat di grup, itu namanya jemput bola. Apa namanya nunggu bola. Tapi kalau jemput bola itu Anda telepon. Anda telepon, Pak ada kendala nggak dalam membangun bisnis jaringan Cimo ini? Pak ada yang belum jelas nggak dari 7 langkah sukses BBS?
Pak, ada yang belum jelas nggak dari 5 kebiasaan core leader? Jadi cara kerjanya itu telepon. Apa yang harus Anda bahas di telepon itu adalah buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian. Pastikan 7 checklist ini itu selalu ya ada di core leader Anda. Jadi Anda telepon ke core leader aktif ya. Jadi teleponnya ke core leader aktif. Jadi cara kerjanya itu ke core leader aktif ya, ke core leader dan Anda nanti telepon untuk menjadikan mereka menjadi core leader aktif. Jadi saya ulangi, teleponnya ini ke core leader ya. Jadi siapapun yang memutuskan jadi core leader nih, nah sekarang Anda telepon itu supaya mereka jadi core leader aktif. Dengan cara apa? Arahkan mereka untuk menjalankan buku 7 checklist BBS, arahkan mereka untuk menjalankan buku laporan program harian. Jadi bahasa teleponnya jangan keluar dari buku 7 checklist BBS, jangan keluar dari buku laporan program harian. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Jadi ada telepon setiap hari, sampai mereka betul-betul ya menjalankan 7 checklist BBS sama menjalankan program harian. Ya, boleh Anda tidak telepon sepanjang mereka sudah Anda anggap mereka sudah menjalankan 7 checklist BBS, sudah menjalankan program harian secara 100%. Ya, itu. Tapi selama mereka belum ya menjalankan buku 7 checklist BBS, belum menjalankan buku laporan program harian, maka Anda harus telepon tiap hari. Telepon tiap hari. Tiap hari. Itu namanya jemput bola. Telepon tiap hari ke core leader ya, bukan ke member ya, ke core leader. Jadi misalkan hari ini ada yang memutuskan core leader, berarti besok pagi Anda telepon. Ya, jelasin ke mereka, inti bisnis ini tuh kan di buku 7 checklist BBS sama buku laporan program harian. Kenapa? Kalau kalau ini berjalan, buku 7 checklist BBS jalan, laporan program harian jalan, otomatis duplikasi berjalan nggak? Otomatis. Nggak usah ditanya, duplikasi pasti berjalan. Kenapa? Karena mereka sudah menjalankan 7 checklist BBS, mereka sudah menjalankan laporan program harian. Berarti duplikasi berjalan di generasi satu Anda dan mereka otomatis jadi core leader aktif Anda. Yang dulunya core leader menjadi core leader aktif Anda atau elang-elang Anda. Ya, jadi kalau yang namanya elang tuh begitu ditelepon, begitu dikasih tahu caranya, dikasih tahu arahannya, dia langsung action, langsung mengikuti, nurut 100% apa yang diarahkan leadernya, apa yang diarahkan oleh sponsor core leader aktifnya. Nah, itu namanya elang. Tapi kalau sudah namanya ayam, Anda mau telepon tiap hari, ya tidak akan pernah jadi elang. Kenapa? Karena ayam tetap ayam. Kalau elang tuh diarahin sedikit, dia langsung terbang. Tapi kalau ayam diarahin sedikit, nggak bisa terbang. Ya segitu aja, terbangnya paling ya pendek-pendek gitu. Makanya Anda bangun di bisnis itu apa? Membangun 2 elang di generasi satu Anda. Duplikasi di generasi satu Anda, dan Anda targetkan di sini Anda ketemu 2 elang. 2 core leader aktif, 2 elang. 2 elang ini akan bisa membuat Anda punya income miliaran tiap bulan. Sekali lagi, 2 elang Anda ini akan bisa membuat Anda punya income 2 miliaran tiap bulan, passive income. Gak main-main tuh elang tuh. Yang disebut elang itu gak sembarangan orang. Ini leader hebat yang akan siap memimpin jutaan orang di bawah mereka. Tapi kalau ayam, jangan harap mereka bisa memimpin jutaan orang. Jangan harap mereka bisa membangun generasi 1 sampai 20. Hanya core leader aktif, hanya elang yang bisa membangun duplikasi, multiplikasi, leverage. Hanya elang yang bisa membangun generasi 1 sampai 20. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi cara kerjanya mulai besok kalau Anda punya core leader aktif, punya core leader baru, mohon maaf, core leader ya. Nah, telepon tiap hari, pastikan mereka menjalankan 7 checklist BBS, pastikan mereka punya menjalankan buku laporan program harian. Telepon mereka tiap hari, 15 menit, setengah jam, 1 jam, terserah Anda. Mau pakai telepon WhatsApp boleh, telepon biasa boleh, terserah Anda. Ya, pastikan duplikasi berjalan. Dengan cara apa? Memastikan 7 checklist BBS berjalan di mereka, memastikan buku laporan program harian berjalan. Duplikasi jalan, maka multiplikasi Anda jalan, multiplikasi Anda jalan, maka bonus Anda udah otomatis, nggak usah diomongin, akan bertambah terus. Ya, sekali lagi,
Jangan jadi ayam di sini, jadilah elang. Kalau Anda jadi elang, maka Anda bisa membangun elang-elang selanjutnya. Tapi kalau Anda ayam, selamanya Anda tidak akan pernah bisa membangun ya core leader aktif di generasi 1 sampai 20. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Jelas semuanya Bapak Ibu? Malam hari ini ada siapa saja? Wah, luar biasa malam hari ini. Ya, ada sekitar 76 orang. Ini adalah calon-calon yang akan naik panggung kemenangan. Amin ya. Anda adalah elang-elang yang sangat luar biasa. Ya, orang lain mungkin hari ini sudah pada tidur, udah orang lain mungkin banyak alasan tidak hadir dan sebagainya, tapi Anda memutuskan untuk hadir. Nah, ini yang disebut sebagai core leader itu seperti ini. Berarti Anda siap membayar harganya, Anda siap investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk mewujudkan impian Anda semua. Ya, bisnis ini mudah. Bisnis ini sekali lagi mudah. Kalau Anda fokusnya membangun aset, kalau Anda on system, kalau Anda tahu ilmunya membangun kelebaran, kalau Anda tahu ilmunya membangun kedalaman, kalau tahu cara kerjanya, bagaimana memastikan duplikasi berjalan di generasi satu Anda. Ya, hanya 4 poin itu Bapak Ibu bisnis jaringan. Kalau Anda sudah menguasai 4 poin ini, 4 rahasia besar bisnis jaringan ini, Anda lo mau di mana aja, ya. Mau di Aceh, Papua, mau di Taiwan, mau di Hong Kong, mau di mana saja, Anda bisa membangun generasi 1 sampai 20 dengan mudah. Dengan mudah, karena ilmunya sudah ada semua. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Atau sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas semuanya, besok lihat rekamannya. Dan tolong sekali lagi buat Bapak Ibu saya ingatkan, yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera miliki. Karena ini jadi syarat utama untuk ikut acara hari Minggu depan. Buku laporan juga. Makanya tolong besok telepon semua core leader Anda, pastikan mereka punya buku, pastikan punya buku laporan program harian, buku 7 checklist BBS, ya, di print, dijilid, kasih filenya, arahkan ngeprint, dijilid, terus jelasin cara ngisinya seperti saya menjelaskan malam hari ini ke Anda, dan kasih rekamannya, dan kasih rekaman malam hari ini ke core leader Anda, supaya mereka jadi elang-elang Anda selanjutnya, ya. Oke, terima kasih buat Anda semuanya sudah hadir di training bersama malam hari ini. Sekali lagi saya berharap Anda semua yang hadir malam hari ini bisa nyampe garis finish dan bisa naik ke panggung kemenangan Anda semua nanti di acara konferensi nasional BBS. Buktikan. Amin. Ya, dan saya percaya Anda pasti. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.